Kucing yang kau bawa pulang itu, tiba-tiba berlari seperti kesetanan menuju paviliun Ting Feng milik Yang Mulia. Dua pengawal di luar sana sama sekali tak bisa menangkapnya. Cepat kau periksa hewan itu. Orang yang ada di paviliun Ting Feng itu berkuasa atas seluruh negeri. Seorang wali raja yang bisa membunuh tanpa berkedip. Sen Changjun. Kalau kucing sialan ini sampai menyinggung sang raja neraka hidup itu, dia pasti akan langsung melenyapkan nyawaku tanpa sisa. Kucing dari mana ini? Cepat tangkap dia. Kucing nakal, jangan lari. Bencana banjir di Jiangnan pada kuartal pertama. Kediaman ini telah menyalurkan dana bantuan sebesar 500.000 tael. Namun ada selisih yang hilang sebanyak 50.000 tael. Buku catatan dana bantuan itu, semuanya diurus oleh Lin Ziyi, Yang Mulia. Ampuni hamba, Yang Mulia. Hamba akan segera menyuruh Lin Ziyi untuk memeriksa ulang catatannya. Jika terbukti ada korupsi, hamba tidak akan melepaskannya. Ampuni hamba, Yang Mulia. Hamba takut kucing nakal ini mengganggu Anda. Jadi hamba datang kemari untuk menangkapnya. Hewan ini benar-benar cari mati. Berani-beraninya dia memeluk kaki sang malaikat maut, Sen. Yang Mulia pasti akan menginjaknya sampai penyet. Junjun sayang, akhirnya dewa ini berhasil menyusulmu. Kucingnya bicara, dan dia memanggil wali raja dengan sebutan apa tadi? Junjun sayang Sen Changjun. Jangan berlagak dingin dan angkuh di depan dewa ini. Apakah kau juga ikut bersama dewa ini, memutarbalikkan waktu dari masa depan? Untuk hidup kembali di kehidupan ini. Dulu, kau membakar seluruh ibu kota. Lalu terkena kutukan ilmu hitam dari wilayah barat. Dan mati tertembus 10.000 panah. Hanya demi memutarbalikkan waktu untuk menghidupkan kembali Lin Ziyi. Sungguh cinta yang buta. Tapi kau meninggalkan dewa ini sendirian di celah ruang dan waktu. Bukankah kau terlalu kejam? Untung saja dewa ini cerdas dan bisa menemukan jalan kembali. Meong, dewa ini belum selesai bicara. Telinga Yang Mulia kenapa menjadi merah? Masa depan apa? Omong kosong apa ini? Apa kucing sialan ini sedang mengutuk Yang Mulia Pangeran untuk memberontak? Lin Ziyi, tetap di sini. Yang lain, mundurlah. Ada apa ini? Kucing ini sudah menyinggung Yang Mulia. Lin Ziyi, berdoalah untuk keselamatanmu sendiri. Dasar binatang. Kau memanggilku apa barusan? Sen Changjun, aku yang abadi ini memanggilmu. Xiao Junjun, itu sudah merupakan suatu kehormatan untukmu. 3 tahun lagi, kau akan merebut tahta dan naik menjadi kaisar. Lin Ziyi adalah wanita yang kau sambut dengan arak-arakan pernikahan sejauh 10 mil dan penjagaan ketat seluruh kota. Yang kau kurung secara paksa di istana Weiyang, sebagai satu-satunya permaisurimu. Gawat, kucing ini kerasukan. Yang Mulia Pangeran, jangan dengarkan omong kosongnya. Hamba sudah bekerja di kediaman pangeran ini selama 3 tahun. Hamba bahkan tidak pernah berbicara lebih dari 3 kalimat dengan Anda. Bagaimana mungkin hamba menikah dengan Anda? Apalagi menjadi permaisuri. Ini adalah kejahatan pemberontakan yang bisa membuat seluruh keluarga hamba dihukum mati. Jangan berlagak bodoh di hadapanku. Pada malam sebelum kemarin, Lin Ziyi, demi membebaskan klan Sen milikmu dari ilmu hitam, dari kutukan yang akan memusnahkan seluruh keluargamu, dia rela menguras habis darah dan nyawanya sendiri, menentang kehendak langit untuk mengubah takdir. Jenazahnya disemayamkan di istana Weiyang selama 3 hari penuh. Kau, Sen Changjun, rambutmu memutih hanya dalam semalam. Kau seperti orang gila, menukarkan takdir naga sejatimu demi membuat kesepakatan denganku. Hanya untuk memutar balik waktu, agar kau bisa memulai semuanya dari awal. Setelah terlahir kembali, kau masih belum menyatakan cintamu, kan? Sampai saat ini pun, kau masih diam-diam bersembunyi di ruang rahasia ruang belajarmu setiap malam. Untuk melukis wajah Lin Ziyi dengan tanganmu sendiri. Kau sudah melukis lebih dari 1000 lembar. Setiap malam sebelum tidur, kau memandanginya satu persatu di bawah cahaya lampu. Dan sekarang kau masih berani bersikap dingin dan angkuh di hadapanku. Apa kau ini pengecut? Tutup mulutmu. Ya Tuhan, meledak saja rasanya. Hancurkan saja semuanya. Sen Changjun adalah pangeran bupati yang kejam dan haus darah. Benar-benar menggambar lebih dari 1000 potretku secara diam-diam. Dan melihatnya diam-diam setiap malam. Benar-benar gila. Orang ini, ternyata dia pelukis hebat yang menyembunyikan bakatnya. Ya Yang Mulia, hamba benar-benar tidak mendengar apa-apa. Hamba akan membawanya pergi dan undur diri sekarang. Aku ini cuma pekerja di kediaman pangeran yang rajin. Dan pelayan bagian keuangan yang hanya ingin hidup tenang. 3 tahun bekerja dengan Tuan Sen. Kami bahkan belum bicara sampai 3 kalimat. Tapi Sen Changjun ternyata sudah memendam rasa padaku selama bertahun-tahun. Dan di masa depan, dia akan memberontak demiku hingga rambutnya memutih dalam semalam. Bahkan diam-diam menggambar 1000 potret diriku. Rahasia mematikan ini benar-benar menghancurkanku. Jangankan pekerjaan, kepalaku saja mungkin akan segera putus. Yang penting aku harus keluar dari sini hidup-hidup. Urusan lain bisa dipikirkan nanti. Lin Ziyi, apa kau setakut itu sekarang? Ayo habiskan makanan ini. Besok pagi, sepertinya aku harus membereskan barang-barangku. Dan angkat kaki dari kediaman pangeran. Sayang sekali rasanya melepaskan gaji 10 tael perak setiap bulan. Dan pekerjaan stabil dengan jatah daging di setiap makan. Di mana lagi aku bisa mencari pekerjaan seenak ini? Hei, pembuat masalah yang kau bawa pulang itu. Hari ini benar-benar membuat kekacauan besar di paviliun Ting Feng. Tapi
Zi, tatapan yang mulia padamu itu benar-benar berbeda. Asal punya otak. Semua orang yang bekerja di kediaman ini tahu. Siapa coba yang berani menaruh hati pada Pangeran Bupati? Dia itu raja neraka hidup yang bisa membunuh tanpa berkedip. Apalagi saat aku baru masuk ke kediaman ini 2 tahun lalu. Saat pemeriksaan pembukuan itu. Ini semua gara-gara rabun senjaku, yang membuatku salah mengenali raja neraka itu. Sebagai mantan tunanganku yang tidak berguna. Tumben sekali kau ada waktu hari ini. Rela menungguku selesai bekerja di aula samping ruang pembukuan. Mana kue osmanthus dari kota selatan yang kau beli? Lancang. Ampuni hamba. Yang mulia, hamba salah mengenali orang. Hamba pantas mati. Percaya kalau Pangeran Bupati akan melepaskanku. Sama saja dengan bermimpi menjadi ayah kandung kaisar pertama. Lalu, kemana tunanganmu itu? Tunanganku yang brengsek itu bilang apa padaku. Saat pergi ujian, dia bertemu cinta sejatinya. Sekarang mereka berdua pasti sedang bermesraan. Beberapa hari lagi aku harus pergi bersama pria brengsek ini. Ke kantor pejabat untuk mengurus surat pembatalan pertunangan. Lin Ziyi, lihatlah tampangmu yang payah itu. Kamu pikir calon Su Amimu itu cuma mau membatalkan pertunangan denganmu. Dia itu cuma pria brengsek yang bermuka 2. Dia sudah lama jadi anjing suruhan kaisar, membawa dokumen rahasia formasi pertahanan militer kita, dan diam-diam menjualnya ke suku barbar di wilayah barat. Padahal sehari-harinya dia kelihatan sangat polos. Mau potong ayam saja tidak berani. Mana mungkin dia berani melakukan kejahatan besar seperti berkhianat pada negara. Kalau kamu tidak percaya, tunggu saja dia pulang. Periksa tempat tinta kayu hitam yang selalu dia bawa. Di bawah tempat tinta itu ada ruang rahasia. Di dalamnya tersimpan sepucuk surat rahasia, yang sudah dicap oleh mata-mata kaisar saat ini. Stempel pribadi rahasia milik si 1000 wajah. Dia sudah sejak lama membocorkan rute pergerakanmu di kediaman pangeran. Junjun, akhirnya kamu datang juga. Jangan menatapku dengan tatapan tajam begitu dong. Ku janji tidak akan mengungkit soal kamu yang mengurung Lin Ziyi di istana Weiyang. Dan memaksanya memanggilmu suamiku setiap hari hal konyol itu. Janji tidak akan aku sebut-sebut lagi. Oke, kamu tidak akan perhitungan dengan kucing kecil sepertiku, kan? Tutup mulutmu. Lin Ziyi dicurigai telah menggelapkan dana militer. Sebuah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Cabut semua aksesnya ke perbendaharaan kediaman ini sekarang juga. Dan usir dia dari ibu kota. Lin Ziyi, sudah aku bilangkan, Junjun itu benar-benar cowok gengsian tingkat dewa. Di kehidupan sebelumnya, demi melindungimu, dia rela menanggung hujatan sebagai penguasa yang kejam dan tidak becus. Bahkan seluruh pejabat istana dan ibu suri pun berhasil dia tipu. Tiap hari dia selalu memasang wajah seram seperti malaikat maut di depanmu. Kalau bukan karena aku, kamu yang bodoh ini seumur hidup tidak akan pernah paham betapa dalam cintanya padamu. Lin Ziyi, Xiao Jingyao, malam ini telah membawa masuk dari wilayah barat 3.500 pasukan mayat hidup milik biksu iblis ke dalam kota. Backingan di belakangnya terlalu kuat. Kau memegang stempel kekaisaran yang ditinggalkan mendiang kaisar untukmu. Asalkan kau menyembunyikan identitas dan menjadi pelayan biasa. Seumur hidupnya dia tidak akan bisa menemukanmu. Kenapa kau harus melompat kembali ke dalam lubang api pembantaian seluruh klan Sen? Biasa apanya? Sen Changjun, Xiao Jingyao, telah lama diam-diam memindahkan pasukan Zenbei milikmu, beserta semua perbekalan dan dokumen rahasia pertahanan perbatasan. Besok pagi, begitu dekret dibacakan di perjamuan festival pertengahan musim gugur istana, keluarga Sen akan hancur sepenuhnya, dan kau juga akan mati ditusuk ribuan panah. Kakak sepupu, hari ini kau datang ke kantor pemerintahan. Kenapa raut wajahmu terlihat begitu panik? Sebentar lagi kau bisa menghabiskan seumur hidup dengan kekasih kecilmu. Kenapa malah tidak bersemangat? Mungkin karena semalam begadang mengurus dokumen ujian. Perutku jadi sedikit tidak enak. Dan badanku terasa lemas. Lin Ziyi, apa kau pikir kakak sepupumu ini orang baik? Dia sudah lama menjadi anjing suruhan kaisar. Di dalam tempat tinta kayu hitam yang selalu dibawanya, terdapat sebuah laci rahasia di bawahnya. Di sana tersimpan peta rahasia pertahanan perbatasan Dayong. Sebentar lagi orang-orang kaisar akan datang untuk membungkam kalian. Aku sampai lupa. Sekarang untuk mengurus surat pembatalan pernikahan. Tidak perlu lagi pergi ke loket kementerian untuk membayar biayanya. Padahal aku sudah sengaja membawa sekantong koin tembaga. Bagaimanapun juga, aku dan Rower yang telah bersalah padamu. Biar aku pergi ke ujung jalan untuk terakhir kalinya. Untuk membelikanmu sebungkus permen kembang osmanthus. Perselisihan di istana ini benar-benar sangat melelahkan. Siapa sebenarnya yang punya hati tulus? Sen Changjian, apakah di kehidupan sebelumnya kau juga seperti ini? Permennya sudah kubeli. Ayo kita masuk dan segera batalkan pernikahan ini. Iya, jangan salahkan aku karena tidak berperasaan. Siapa suruh Tuhanmu? Sen Changjun, menghalangi jalan orang itu. Lin Ziyi, tersangka pengkhianat negara ini, dari tadi terus berteriak bahwa dia adalah anggota keluargamu. Siapa orang ini? Tuan, mohon ampuni kami. Dia adalah calon istriku, Lin Ziki.
Berdasarkan hukum dinasti Yong, ini adalah catatan selama 3 bulan terakhir, tentang hubungan gelapmu dengan wali kota Jiangcheng, serta daftar hadiah dengan total 3.600 tael perak. Di atasnya juga ada cap rahasia pencucian uang dari biksu sesat wilayah barat. Ini adalah uang kotor hasil pengkhianatan. Buktinya sudah sangat jelas. Ikut kami ke penjara bawah tanah kuil Dali sekarang. Itu bukan milikku. Ini semua punya Lin Ziyi. Lin Ziyi yang bantu Pangeran Wali urus buku keuangannya. Pangeran Wali yang berkhianat pada negara. Tuan, tolong bantu aku. Dasar pria tak tahu malu. Coba kau ingat, selama bertahun-tahun ini, kita punya begitu banyak kenangan indah masa kecil bersama. Dulu, waktu mengumpulkan uang muka pertunangan 2 keluarga, uang muka untuk beli seserahan, dan gaun pengantin bordir Susou, semuanya aku yang bayar. Totalnya 53 tael perak. Dihitung sampai koin terakhir. Tolonglah aku. Ini bukan perbuatanku. Ini semua ulah Pangeran Wali. Tuanku. Saya sudah tahu soal uang kotor pengkhianatannya sejak awal. Buktinya tidak bisa dibantah. Ini adalah surat pembatalan pertunanganku dengan Lin Ziqian. Saya, Lin Ziyi, menyerahkan bukti kejahatannya demi keadilan dan tak memihak keluarga. Berani-beraninya kau menyebut nama Pangeran Wali. Status yang mulia Pangeran Wali sangatlah agung. Mana bisa kau fitnah sembarangan. Bawa tersangka pergi. Yang mulia Pangeran, hamba sudah tahu. Anda pasti percaya kalau hamba tidak bersalah. Nah, Lin Ziyi, sekarang kau percayakan, kalau Shen Changjun adalah calon suamimu, dan sang kaisar naga sejati dari dinasti ini. Kenapa perasaanku malah jadi semakin tidak percaya? Ya, kalau di masa depan aku harus dikurung oleh Raja Neraka yang kejam ini, di Istana Wei Yang, mendingan aku masuk penjara saja. Setelah mengalami kejadian barusan, dengan sepupu benalu yang berkhianat itu, seumur hidup aku tidak akan percaya lagi, sama omong kosong yang namanya cinta, apalagi mau menikah. Hamba cuma ingin seumur hidup, menjadi mesin penghitung tanpa perasaan. Siapa bilang menikah harus karena cinta? Bisa juga karena. Akhir-akhir ini, aku terus didesak oleh Ibu Suri dan para tetua klan untuk memilih istri dan selir. Aku sangat muak melihatnya. Lebih baik kau saja yang menjadi permaisuriku. Pangeran, Anda tidak sedang bercanda, kan? Mana ada pelayan yang nasibnya seperti ini? Siang hari diperas tenaganya oleh pangeran di ruang akuntansi. Malam harinya masuk ke kamar tidur dan masih harus melayani Raja Neraka. Bukankah itu sama saja dengan 24 jam sehari? Harus kerja lembur tanpa henti. 10.000 tahil emas sebulan. Pangeran, Anda bilang berapa? 10.000 tahil emas. Apa itu emas murni dari perbendaharaan? Atau emas campuran tembaga? Tentu saja emas murni 100% dengan kualitas terbaik dari istana. 10.000 tahil emas, walaupun hanya menjadi permaisuri kontrak selama sebulan, lalu pura-pura mati dan melarikan diri. Aku benar-benar untung besar. Langsung mencapai puncak kejayaan hidup. Pangeran, pernikahan besar ini hanyalah pertunjukan untuk istana dan kaisar. Hanya sandiwara kontrak belaka. Kenapa Anda bersikeras untuk sekaligus memindahkan 10.000 tahil emas ini secara nyata ke dalam gudangnya? Apa Anda benar-benar percaya pada si kucing gendut sialan itu? Tentang ramalan pemberontakan, rambut yang memutih dalam semalam, bahkan omong kosong tentang aku yang dikurung di Istana Wei Yang. Aku selalu menghormati takdir dan kehendak langit. Karena kucing ini bisa menunjukkan mukjizat dari aura naga, maka lebih baik mempercayainya daripada tidak sama sekali. Lagi pula, pernikahan permaisuri Pangeran Wali dari klan Shen sama sekali tidak boleh terlihat murahan. 10.000 tahil emas ini adalah uang muka. Dan juga bayaran yang pantas kau terima, Pangeran. Karena sudah menerima uang Anda, aku pasti akan berakting lebih nyata dari aslinya. Kudengar permaisuri dulunya hanya seorang pelayan akuntansi rendahan. Pernikahan pangeran kali ini, jangan-jangan, ini cuma untuk menutupi penggelapan dana militer mertuanya. Iya, sengaja bersandiwara untuk dipertontonkan kepada Baginda Kaisar. Tuan, Anda bercanda. Suamiku ini kekuasaannya meliputi seluruh negeri. Kalau bukan karena cinta yang tulus, mana mungkin dia mau bersusah payah menikahiku. Suamiku, hari ini adalah hari bahagia kita. Jangan pedulikan orang-orang perusak suasana ini, ayo. Buka mulutmu, ah. Meong, Lin Ziyi, tanganmu luwes banget ya menyuapinya. Shen Changjun si sundere sialan ini, luarnya saja sok tenang banget. Padahal di dalam hatinya sudah kelepek-kelepek cuma dipanggil, suamiku, olehmu. Hehe, sampai bikin tenaga dalamnya kacau balau. Hampir saja dia kehilangan kendali di tempat. Yang mulia pangeran, tadi di pesta pernikahan, mata-mata kaisar sialan itu, hadiah-hadiah yang mereka kirimkan, dan uang pelicin yang kuperas dari mereka dengan gampang, serta uang hadiahnya, sudah kucatat semua di buku kas. Besok, apa perlu aku pergi ke ruang akuntansi untuk membantumu, mengurus pencairannya? Kedepannya, karena pernikahan ini sudah sah secara hukum, kau adalah istri sahku yang sebenarnya. Kalau sedang berdua, langsung panggil namaku saja. Ternyata, dia santai banget orangnya. Baiklah, Changjun. Lin Ziyi, si sundere besar ini menahan malu sampai wajahnya hampir ungu. Wow.
Maksudnya itu, lagian kalian sudah sujud di altar. Di mata hukum dinasti Dayong, kamu itu sudah resmi jadi istrinya. Kamu bisa langsung mengubah panggilan jadi suamiku. Karena kita ini menjalani kontrak bernilai 10.000 tael emas. Sebagai pasangan suami istri. Lentera merah di luar kamar pengantin sedang bergoyang tertiup angin. Mata-mata kaisar, bisa jadi sedang menempel di kertas jendela untuk menguping kita. Di setiap tahapan pernikahan ini, akan kulakukan segalanya untuk bos dengan sempurna tanpa celah. Mengerti. Suamiku, ayo kita masuk ke kamar pengantin. Yang mulia pangeran, hamba mengucapkan selamat. Anda diam-diam melindungi Nona Lin selama 3 tahun penuh. Sekarang, akhirnya keinginan Anda terwujud dan berhasil membawa pulang wanita cantik ini. Meong, Sen Changjun. Sekarang kau pura-pura sok tenang. Ya, Kalau saja dewa ini tidak melihat ramalan masa depan. dan melihat dengan mata kepala sendiri saat Lin Ziyi sedang mengamuk. Kau dengan sangat luwesnya berlutut memohon di lantai aula samping. Bentuk papan cucian ya, HMPH. Hari ini aku benar-benar hampir tertipu olehmu. Nanti, semua yang disiapkan di aula samping kamar tidurku. Semua papan cucian itu, buang semuanya. Dibuang. Lalu, apakah pangeran butuh hamba pergi ke toko kayu lagi? Untuk menyiapkan model yang seperti apa? Tidak perlu beli yang dari kayu. Sampaikan perintah rahasiaku. Pergi ke gudang wilayah barat, pilih beberapa keping dengan kualitas terbaik. Yang kalau dipakai berlutut rasanya sedikit lebih nyaman. Batu giok biru lunak yang sedikit lebih empuk. Lalu gelar di lantai aula samping untukku. Karena sekarang aku sudah jadi putri raja yang digaji 10.000 tahil emas. Aku harus mengganti panggilan untuk Pangeran Wali di buku catatanku. Kalau tidak, setiap kali mencocokkan buku dan melihat namanya, jantung kecilku ini pasti berdebar ketakutan. Sudahlah, diubah pun tidak ada gunanya. Begitu teringat di masa depan dia akan jadi kaisar, lalu mengurungku di istana Weiyang. Bahkan harus tertembus 10.000 panah yang menyengsarakan Nona. Ini. Mungkin ini yang namanya penolakan secara fisik. Ya. Mewarisi kontrak pernikahan. Mulai malam ini, pindah ke istana tidur 9 naga milikku. Dan jangan pergi 1 langkah pun. Lalu harus pindah untuk tinggal bersama si Raja Neraka hidup itu. Sudah kuduga. 10.000 tahil emas yang baru cair dari Departemen Urusan Dalam Negeri ini. Ternyata memang tidak mudah didapatkan. Kenapa kediaman Pangeran Wali mendesak begitu cepat? Baru saja mengangkatmu jadi akuntan pribadi. Malam ini juga sudah menyuruhmu berkemas. Untuk pindah ke aula samping kamar 9 naga. Dari semua pelayan di kediaman pejabat di dunia ini, mana ada yang menyiksa anak gadis seperti ini? Bibi Lin, kediaman pangeran tidak menyiksanya kok. Itu kan istana Weiyang yang dibangun oleh Sen Changjun untuknya. Dasar gadis murahan, makhluk tidak tahu aturan. Aku lihat kau berdandan mencolok setiap hari. Pasti berniat merayu majikan supaya si ayam kampung bisa jadi burung phoenix, kan? Bercerminlah dulu. Sadar diri sedikit dengan kelakuanmu. Gadis murahan yang cuma bisa main sempoa di ruang pembukuan ini. Sekalipun kau ketiban untung dan berhasil memanjat ranjang raja, sampai ke tulang pun, tetap saja tercium bau asam kampungan yang mendarah daging. Kau pikir dirimu sungguh bisa terbang tinggi menjadi burung phoenix emas? Ampuni hamba, Bibi, hamba tidak berani. Hamba sungguh tidak berani. Ya ampun, aku kira siapa Tuan Besar Lin. Bukan. Yang mulia putri, walaupun malam ini Anda pindah ke kamar tidur 9 naga ini, tapi istana dalam ini punya peraturannya sendiri. Ibu Suri telah menitahkan, siapapun yang masuk ke kamar tidur, semua barang bawaannya harus digeledah. Jangan sampai membawa barang kampungan yang kotor dan membawa sial, dan menyinggung para bangsawan. Bibikin, Ibu Suri memang mengurus istana dalam, tapi ini adalah kediaman Pangeran Wali. Karena Bibi ingin memeriksa pembukuan, maka bos besar ini akan membuat perhitungan yang jelas denganmu malam ini. Bulan lalu, Istana Cining mengambil 300 kati lilin putih dari Departemen Urusan Dalam, dan 80 kati minyak wijen. Tapi dalam catatan pengeluaran gudang yang Bibi tangani, lilin putih yang tercatat adalah 500 kati. Bagaimana jalang kecil ini bisa tahu? Dan minyak wijen tercatat 120 kati. Kelebihan 200 kati lilin putih ini, beserta 40 kati minyak wijen itu lari kemana? Apa Bibi benar-benar mengira mataku ini buta? Tidak bisa menghitung dengan jelas. Milik keluarga Kinmu di Jalan Barat, yaitu toko kelontong itu. Jangan panik dulu. Kita hitung semuanya satu persatu. Tidak ada yang bisa lolos. Kau bicara omong kosong. Menurut undang-undang baru dinasti Yong, siapapun yang menggelapkan dana dan memalsukan laporan gudang kekaisaran, akan dijebloskan ke penjara pengawal armor hitam. Dan 9 keturunannya akan diusut tuntas. Habislah. Tamat sudah riwayatku. Bibi Qin, kau memang sangat pintar berhitung. Tapi apakah kau tidak pernah memperhitungkan nyawa seluruh keluarga dan 9 keturunanmu, sepadan dengan 200 kati lilin putih ini? Yang mulia putri sungguh hebat. Pengawal, seret nenek tua panjang tangan ini keluar. Jebloskan dia ke penjara pengawal armor hitam. Nyonya,
Ini ramuan penenang dari pangeran. Beliau berpesan agar Nyonya bisa tidur nyenyak malam ini. Besok pagi, Nyonya masih harus memeriksa pembukuan di gudang utama. Dia benar-benar menganggapku seperti keledai perah. Pangeranku yang baik, bagaimana Anda akan melunasi utang ini dengan jelas? Tulis ulang sekarang juga. Kalau malam ini pembukuannya tidak beres, Anda tidak boleh minum, dan tidak boleh tidur. Baik, baik. Nyonya benar kalau hitungannya tidak jelas. Potong saja semua gajinya. Gaji pangeran juga harus dipotong. Tidak ada uang. Kalau tidak ada uang, sepertinya tubuh pangeran ini bisa dipakai untuk melunasi utang. Tapi, tarif pelayanannya harus sesuai harga pasar. Ya, 10.000 tahil emas, cukup untuk membeli mimpi indah Nyonya. habislah aku. Pangeran, tolong dengarkan penjelasan hamba dulu. Tadi hamba cuma mengigau dalam mimpi. Pikiran hamba ini sangat suci. Mimpi Nyonya ini sungguh luar biasa. Iya, lalu, Nyonya memanggilku apa di dalam mimpi tadi? Pak Pangeran, tolong dengarkan penjelasan hamba dulu. Pelayan di bagian keuangan seperti kami memang mata duitan, tapi sama sekali tidak mesum. Hujan badai di tengah malam begini. Nyonya mau pergi kemana? Hamba. Hamba mau ke ruang sebelah untuk memeriksa pembukuan. Hamba permisi dulu. Di hadapan surat nikah ini, kamu harus memanggilku apa? 10.000 tahil emas. Ini memang pekerjaan paling menyiksa dan paling susah dicari uangnya di seluruh dunia. Pak Pangeran, bukan, suamiku. Walaupun aku sudah menandatangani kontrak jual diri. Bukan. Maksudku kontrak kerja baru. Tetapi bayarannya juga harus diproses sesuai prosedur. Hamba, malam ini belum siap untuk lembur. Apalagi melayani Anda di malam pertama. Ya ampun. Otot perut tiran ini keras sekali. Seperti papan cucian saja. Si gendut sialan itu bilang. Di kehidupan sebelumnya aku sering merengek. Dan memaksa untuk tidur berbantalkan perut ini. Mana mungkin gadis sepertiku seaneh itu. Tolong. Kalau dia tidak melepaskanku, jantung kecilku rasanya benar-benar mau copot. Istriku, tadi saat mengigau, bukankah kamu masih punya banyak niat terhadap sabuk emas milikku ini? Sekarang aku sudah ada di sini. Kenapa istriku malah menciut begini? Hamba bersumpah demi langit, hamba sama sekali tidak mesum. Meom, Lin Ziyi, sudahlah hentikan omong kosongmu. Di kehidupan sebelumnya, saat kamu mabuk di istana Wei Yang, kamu menarik kerahnya sambil berteriak, Raja Neraka Sen. Kamu benar-benar memikat. Sini biarkan aku meremas otot perutmu. Memangnya kenapa? Sen Changjun demi membuatmu tidur lebih nyenyak. Rela diam tak bergerak menjadi bantalmu semalaman penuh. Keesokan paginya saat sidang istana, separuh badannya mati rasa. Sekarang kamu sok suci apa? Si bendahara kecil ini benar-benar keras kepala. Dewa ini bahkan belum selesai bicara. Hewan ini beraninya membicarakan rahasia ranjangku. Krisan gendut sialan. Di kehidupan sebelumnya aku ternyata wanita hidung belang. Tunggu dulu, Sen Changjun si Raja Neraka hidup ini. Ternyata membiarkanku menggodanya. Bahkan seorang tiran masa depan yang membunuh tanpa berkedip. Ternyata bisa sepolos dan sepasif ini. Suamiku, kalau begitu. Bagaimana kalau hamba melepaskan sabuk emas Anda ini sekarang juga? Lancang, malam-malam begini di tengah hujan badai. Sungguh tidak pantas. Karena istriku tidak bisa diam. Malam ini kau tidur di luar ranjang saja. Jangan berani melewati batas. Baik, suamiku. Krisan gendut sialan. Kalau hari ini kamu tidak menjelaskannya sampai tuntas, besok pagi-pagi sekali, tidak akan ada lagi ikan kuning kecil untuk makananmu di kediaman ini. Hanya ada nasi rendam air putih. Lin Ziyi, kamu balas dendam pribadi ya? Dewa ini sedang membantumu tahu. Turunkan aku. Aku akan memberitahumu hal besar. Pelan-pelan, pelan-pelan. Besok itu pesta pertengahan musim gugur. Cepat turunkan aku. Ada apa dengan perjamuan pertengahan musim gugur besok? Kaisar bajingan Xiao Jingyao itu akan membacakan dekrit kerajaan di perjamuan besok. Memfitnah Sen Changjun bersekongkol dengan musuh dan mengkhianati negara. Dia tidak hanya memindahkan pasokan logistik pasukan Zenbei, tetapi juga bekerja sama dengan 3.000 prajurit mati wukbu dari biksu jahat wilayah barat. Sen Changjun, demi melindungimu saat itu, langsung membuatmu pingsan dan mengirimmu keluar dari ibu kota. Dia sendiri tetap tinggal di sana. Hingga tewas tertembak ribuan panah. Pergilah dari ibu kota, dan jangan pernah kembali lagi.
Rupanya di kehidupan sebelumnya, alasan dia mengusirku adalah demi memberiku jalan untuk tetap hidup. Tidak hanya itu, kamu pikir keparat itu, sepupu bajinganmu yang ditangkap pengadilan Dali itu masalahnya sudah selesai. Surat rahasia di bawah mejanya adalah bukti palsu yang sengaja ditinggalkan si muka seribu. Besok pengadilan Dali akan menelusuri petunjuk itu. Dan menuduhmu, pelayan pembukuan di kediaman pangeran, telah membantu pangeran Wali bersekongkol dengan musuh. Yang diinginkan Xiao Jingyao adalah alasan sah untuk membantai seluruh keluarga Sen. Memanfaatkan pembatalan pernikahan dan barang bukti untuk membuat rekayasa, demi memfitnah Sen Changjun, dan memusnahkan seluruh keluarga Sen. Xiao Jingyao, keserakahanmu sungguh tak ada habisnya. Kini pesta pernikahan kita telah usai. Kalau bukan demi suami gratisan ini, aku juga harus bergerak demi 10.000 tael emas itu. Sen Changjun, karena di kehidupan ini aku sudah mengetahui semuanya lebih awal. Kalau kamu mau sok pahlawan dan mati konyol sendirian, kamu harus minta izin dulu pada sempoa milik Putri Wali ini. Hahaha, hahaha, hahaha. Hahaha. Jika kamu sudah tahu tentang kehidupan masa lalu, kenapa kamu tidak segera pergi? Bisa menikah denganmu di kehidupan ini. Aku sudah tidak punya penyesalan apapun. Pangeran, kau sudah mendengar semuanya, kan? Tapi aturan seorang akuntan adalah, setelah menerima bayaran selangit, pembukuannya harus diselesaikan tanpa celah. Di perjamuan pertengahan musim gugur besok, kalau kau berani membiusku dan mengirimku pergi lagi, meski aku harus jadi hantu sekalipun, aku akan tetap datang ke ruang kerjamu, dan membakar habis 1000 lukisan itu. Zi, apa kau tidak mengerti? Apa harga yang harus dibayar kalau kau tetap tinggal? Ilmu hitam dari aliansi Dewa Wilayah Barat yang menyokong Xiao Jingyao, sama sekali bukan tandingan manusia biasa seperti kita. Bukankah ini cuma soal menggulingkan kaisar yang sekarang bertahta, suamiku? Di perjamuan pertengahan musim gugur besok, kita hancurkan saja tahta naganya. Sifatnya memang masih nekat begini. Xiao Jingyao menjadikan pembatalan pertunangan ini sebagai jebakan. Penangkapan Lin Ziki oleh Pengadilan Agung malam ini hanyalah pancingan belaka. Begitu perjamuan pertengahan musim gugur besok dimulai, Ketua Hakim Pengadilan Agung akan membawa surat rahasia berstempel lambang wilayah barat itu untuk membesar-besarkan masalah. Mereka ingin memfitnahku sebagai kepala akuntan kediaman ini, menuduh istrimu yang sekarang ini telah menyelundupkan pasokan militer untukmu. Aku tahu Xiao Jingyao diam-diam bersekongkol dengan aliansi Dewa Wilayah Barat. Dia tidak hanya memutus pasokan logistik pasukan penakluk utara, tapi juga menyiagakan 3.500 pasukan berani mati di luar ibu kota. Rencana kali ini, dia berniat untuk memusnahkan seluruh keluarga Sen kita. Zi, kau pergilah lebih dulu. Percayalah padaku, aku pasti bisa membereskan semua ini. Sen Changjun, aku ini sudah mengurus pembukuan sejak umur 14 tahun. Tidak ada pembukuan sekacau apapun di dunia ini yang tidak bisa kubereskan. Karena Xiao Jingyao ingin cari gara-gara dengan masalah pembukuan ini, maka besok aku sendiri yang akan datang dan memberinya pelajaran. Kalian sudah dengar belum? Pengadilan Agung semalam tiba-tiba menginterogasi keluarga mantan kepala akuntan. Katanya, mereka menemukan bukti kuat adanya pengkhianatan terhadap negara. Hari ini Pangeran Wali malah berani membawa wanita pesakitan itu masuk ke istana. Sepertinya perjamuan pertengahan musim gugur hari ini bakal berubah menjadi perjamuan maut. Kau lihat komandan pengawal berpedang nomor 3 di sebelah kiri itu tidak? Itu adalah pengikut setianya Xiao Jingyao. Dia sedang menyembunyikan cangkir di balik bajunya. Nanti cangkir itu akan dibanting sebagai sinyal. Kalian lihat saja. Sebentar lagi, Xiao Zi kita yang malang pasti akan dijadikan tumbal. Xiao Jingyao. Di kehidupan ini, jika kamu berani menyentuh sehelai saja rambutnya, aku pasti akan membuat istana Dayong ini banjir darah. Pangeran Wali, tahukah kamu apa kesalahanmu? Ketua Mahkamah Dali, bawa penjahat pengkhianat negara yang ditangkap tadi malam, dan serahkan barang buktinya kemari. Hamba laksanakan. Lapor, Yang Mulia, tersangka Lin Ziyi, telah mengakui semuanya selama 3 tahun terakhir, di kediaman Pangeran Wali, akuntan utama Lin Ziyi, dengan dalih mencocokkan pembukuan, melalui kantor Gubernur Jiangcheng, telah mencuci seluruh 500.000 tael perak dana bencana pasukan Zenbei. Lalu, dia membeli senjata dari wilayah barat untuk merencanakan pemberontakan. Ini adalah buku kas yang ditandatangani dan disegel langsung oleh Lin Ziyi. Lin Ziyi, buktinya sudah tak terbantahkan. Kamu telah membantu Sen Changzong berkhianat. Menurut hukum Dayong, seluruh keluargamu pantas dihukum mati. Jika kamu bertobat sekarang, dan mau bersaksi melawan pemberontak Sen Changzong, aku mungkin masih bisa mempertimbangkan hubungan kita di masa lalu, dan mengampuni nyawamu. Yang Mulia, pembukuan palsu Anda dibuat dengan sangat rapi. Sayang sekali, siasat licik Anda terlalu ketara. Anda melewatkan satu catatan yang paling penting. Emas murni dan perak Departemen Keuangan sebanyak 10.000 tael.
3 bulan yang lalu sudah dibukukan secara langsung olehku. Jika Yang Mulia ingin menyelidiki kasus pengkhianatan, lebih baik jelaskan dulu mengapa 300.000 pikul. Persediaan logistik pasukan Zenbei Dayong bisa dikirim ke negara asing di wilayah barat tanpa alasan. Omong kosong. Aku ini adalah seorang kaisar, penguasa seluruh negeri. Untuk apa aku memindahkan persediaan logistik militer? Lin Ziyi sudah berani memalsukan dokumen di hadapanku. Dan mengadu domba antara aku dengan pasukan Zenbei. Pengawal, cepat cincang dia sampai mati sekarang juga. Yang Mulia, kenapa buru-buru sekali? Istriku belum selesai bicara. Hukum Agung Dayong menyebutkan, jika kaisar melanggar hukum, hukumannya sama dengan rakyat jelata. Yang Mulia bahkan tidak berani melihatnya sekilas pun. Jangan-jangan, setiap kata dalam dokumen ini, membongkar rahasia busuk Yang Mulia. Ini cap merah di atasnya. Benar-benar segel resmi Kepala Departemen Dalam Negeri Istana. Dan ada juga bukti transaksi dari Kamar Dagang Wilayah Barat. 3 bulan yang lalu, dikeluarkan dari kas negara. 300.000 karung gandum bantuan. Ternyata benar-benar dikirim ke wilayah barat. Apa? Kaisar berani menggelapkan jatah pangan pasukan Zenbei dan mengirimnya ke wilayah barat. Lalu apa yang akan dimakan oleh rakyat dan prajurit di perbatasan? Jadi, yang bersekongkol dengan musuh dan berkhianat, jangan-jangan adalah sialan. Wanita jalang ini, padahal dia cuma sampah tidak berguna yang bisanya menangis. Bagaimana mungkin dia bisa menemukan dokumen rahasia itu? Xiao Jingyao, kau pasti terkejut, kan? Kau pikir, dengan memanggil biksu sesat dari wilayah barat, lalu menggunakan sihir hitam untuk menutupi jejak, maka tidak akan ada yang tahu. Rencanamu. Aku sudah menerjemahkan semua simbol sihir itu dari awal. Dan juga, Sen Changjun, jangan cuma sibuk bergaya sok keren. Xiao Jingyao sudah kehilangan kesabarannya. Dia bersiap membanting cangkir sebagai sinyal, untuk menyuruh pembunuh bayaran yang bersembunyi di bawah takhta bertindak. Sekarang, aku rela menanggung nama buruk, tapi aku tidak sanggup melihatmu mati untuk kedua kalinya. Xiao Jingyao, kau tidak pantas lagi duduk di takhta ini. Sen Changjun, Lin Ziyi. Kalian benar-benar berpikir bisa membalikkan keadaan. Hari ini, di Istana Wei yang ini, akulah yang berkuasa. Pengawal, lindungi kaisar. Bunuh semua pengkhianat pemberontak ini sampai habis. Hah? Hahaha. Sial, ini benar-benar tidak masuk akal. Kok bisa-bisanya dia pakai jurus curang begini? Jangan takut. Ada aku di sini. Tidak ada yang bisa melukaimu. Changjun, pakai ini. Ini adalah pusaka sakti yang didapat Pangju dari kuil Dewa Kota tadi malam. Astaga, Sen Changjun, yang di sebelah kiri mau menyerang diam-diam dari belakang istrimu. Yang di sebelah kanan sudah bersiap-siap untuk meledakkan diri. Lin Ziyi, jangan cuma sibuk memeluk pinggangnya saja. Cepat tempelkan kacang merah itu di mata pedang. Itu namanya sihir senjata. Sihir senjata. Kau mengerti tidak? Sih. Ah. 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 Sen Changjun. Kau benar-benar pengkhianat kurang ajar. Apa kau ingin membunuh rajamu sendiri? Aku ini adalah putra langit. Aku ini putra langit sang naga sejati. Putra langit sang naga sejati yang mulia. Kalau catatan keuangan seorang putra langit sampai hancur, rakyat juga pasti akan memberontak. Kekosongan 300.000 pasokan pangan Anda ini, ditambah lagi dengan nyawa biksu iblis dari wilayah barat itu. Semua perhitungan utang hari ini, sepertinya harus Anda bayar lunas dengan tahta Anda. Gawat, Sen Changjun, cepat mundur. Nona, orang ini sudah gila. Coba lihat. Lihatlah, dia malah mengorbankan dirinya sendiri untuk dewa jahat wilayah barat itu. Dia ingin membawa seluruh ibu kota kekaisaran ini mati bersamanya. Sen Changjun, kekaisaran Dayong yang tidak bisa aku dapatkan ini. Jangan harap kau bisa mendapatkannya juga. Hahaha. Dengan darah putra langit ini dan takdir kekaisaran, aku persembahkan sebagai korban untuk dewa jahat. Malam ini jutaan nyawa di ibu kota kekaisaran ini akan ikut mati terkubur bersamaku. Hahaha. Changjun, orang ini sudah benar-benar gila.
Sen Changjun, Lin Ziyi. Ini adalah peninggalan dari masa lalu. Jurus terlarang penghancur mutlak milik Dewa Jahat wilayah Barat. Kalau sampai dia berhasil menyatu sepenuhnya dengan wujud asli Dewa Jahat itu, Seluruh ibu kota kekaisaran akan berubah menjadi kota mati. Sen Changjun, meskipun kau dilindungi oleh aura naga, tapi sisa umurmu di kehidupan ini sudah banyak terkuras demi memutarbalikkan waktu. Jika sekarang kau memaksakan diri bertarung dengan jiwamu, jiwamu akan hancur dan lenyap. Apa? Sen Changjun, demi membangkitkanku kembali, kau rela mengorbankan umurmu sendiri sebagai bayarannya. Asalkan bisa membuatmu tetap hidup di dunia ini, aku sama sekali tidak peduli jika jiwaku harus hancur. Aku akan mengirimmu keluar dari istana semua harta berharga, dan surat tanah ada di dalam peti di belakang layar itu. Pergilah ke Jiangnan, dan jangan pernah menoleh ke belakang. Sen Changjun, tutup mulutmu. Aku ini kepala akuntan. Di dalam buku catatanku, tidak boleh ada yang namanya kredit macet atau utang buruk. Apalagi utang mati. Kau pikir kau bisa menggunakan nyawamu untuk melunasi utang di kehidupan sebelumnya? Jangan mimpi. Hari ini, tak satu pun dari kita berdua boleh mati. Meong. Si gendut Ju sialan. Jangan cuma sibuk memberi bocoran. Karena kau disebut sebagai dewa kucing. Kau pasti punya cara untuk memecahkan masalah ini. Cepat katakan. Bagaimana cara menyelesaikan kekacauan ini? Meong, biar ku cari. Ada. Ada. Gunakan darah Sen Changjun, jiwa para prajurit di perbatasan, serta rasa hormat dari seluruh rakyat itu sudah cukup. Kerajaan Dayong berdiri di atas fondasi rakyatnya. Klan Sen telah menjaga perbatasan utara, melindungi jutaan rakyat. Ini adalah pahala yang tak terhingga. Xiao Jingyao sangat zalim dan kejam menggelapkan ransum militer. Adalah kejahatan besar yang tak termaafkan. Hari ini, aku, istri Pangeran Wali tingkat pertama, dengan kekuatan jutaan rakyat, akan menutup buku kas negara. Di sini, aku akan menyegel semua pembukuannya. Hari ini, aku akan menemani istriku untuk melunasi seluruh utang di dunia ini sampai tuntas. Sen Changjun. Sen Changjun, kau di mana? Cepat keluar. Kamu bikin aku jantungan. Tahu tidak, kalau kamu berani mati, besok juga kubawa seluruh hartamu, dan menikah dengan pria lain, bersama pria lain, setiap hari tinggal di istanamu, menghabiskan uangmu dan punya anak dari pria lain. Berani sekali kamu, ranjangku ini hanya boleh ditiduri oleh kau dan aku. Sabukku ini, di kehidupan ini, maupun kehidupan selanjutnya, hanya boleh dilepaskan oleh istriku seorang. Sudahlah, bahaya di depan mata sudah sepenuhnya teratasi. Bisakah kalian berdua sedikit menjaga sikap di sini? Seluruh pejabat sipil dan militer masih bersembunyi di balik pilar sana dan menonton kalian. Loh, nanti juga kalian punya banyak waktu untuk peluk cium dan bermesraan di kamar setiap hari. Cepat siapkan ikan kuning kecil untuk kucing dewa ini. Malam ini aku mau makan 10.000 ekor. Ya ampun, dewa mautku sayang, ini kan di depan umum. Reputasi suciku sebagai gadis baik-baik hancur semua gara-gara kamu. Kamu harus tambah biaya masuk istana sebanyak 30%. Bukankah tadi istriku juga sangat menikmatinya? Jangan bilang cuma 30%. Aku beserta seluruh wilayah kekuasaan Dayong, bahkan harta dan nyawaku sendiri. Semuanya sudah masuk ke dalam gudang harta istriku. Meong, Ci, bau bucin, Lin Ziyu. Jangan cuma sibuk bermesraan dengan cowok gengsian ini. Cepat lihat si belut tua di serong kanan depanmu itu. Ketua kuil Dali sebentar lagi akan menghancurkan. Buktinya, lalu, meskipun Xiao Jingyao di bawah reruntuhan itu sudah mati total, tapi kunci pintu rahasia kas negara ada di lengan bajunya. Kalau kamu tidak segera mengambilnya, pasukan Zirah Hitam akan menyitanya untuk dikubur bersama si Kaisar Anjing. Ketua kuil Dali, kunci rahasia kas negara, berani-beraninya mau merampas uangku di depan mataku sendiri. Ketua kuil Dali, semalam kau menginterogasi Lin Ziki secara mendadak, dan bersikeras menuduhku berkomplot dengan musuh. Sekarang kebenaran telah terungkap. Pajak Jiang Cheng yang disembunyikan dalam buku catatan palsu ini, 30 juta tael. Jangan-jangan semuanya mengalir ke taman belakang Mahkamah Agungmu. Ampuni nyawa hamba, Yang Mulia Putri. Hamba juga hanya dipaksa oleh Kaisar Lalim itu. 30 juta tael perak itu. Hamba tidak berani menyentuhnya sedikit pun. Semuanya ada di gudang rahasia di sebelah barat perbendaharaan negara. Bawa dia,
Serahkan pada pengawal zirah hitam, jebloskan ke penjara kekaisaran, dan selidiki 9 keturunannya. Kaisar Lalim itu sungguh tidak bermoral. Dia menyengsarakan rakyat. Kini masa kejayaan dinasti Yong telah berakhir. Hanya jika Pangeran Wali naik tahta, barulah rakyat bisa diselamatkan dari penderitaan. Kami mohon Pangeran Wali mengikuti kehendak langit dan naik tahta menjadi kaisar. Dalam ramalan di kehidupan sebelumnya, disinilah Sen Changgen naik tahta menjadi kaisar, lalu mengurungku secara paksa di istana Wei Yang. Apakah sejarah akan terulang kembali di kehidupan ini? Ada yang tidak beres. Alur ceritanya melenceng. Di balik layar penyekat di belakang singgasana naga, tersembunyi tatapan yang sangat dingin dan mencekam. Racun Gu itu adalah ilmu hitam dari wilayah barat. Kalau Xiao Junjun duduk di sana sekarang, pasti akan memicu racun itu dan membuatnya menjadi mayat hidup. Aku telah menerima anugerah besar dari kekaisaran, mengangkat senjata dan masuk ke ibu kota, hanya demi menyingkirkan para pengkhianat dan menyelamatkan rakyat. Kekuasaan keluarga Xiao ini, tidak akan sedikit pun kuambil alih. Pangeran Wali sungguh mulia, mendiang kaisar yang lalim telah dimaksulkan. Tapi garis keturunan keluarga Xiao belum terputus. Hari ini, aku akan menobatkan bayi yang masih menyusu ini untuk naik tahta. Mulai sekarang dan seterusnya, aku yang akan memerintah dari balik tirai. Namun untuk segala urusan penting negara, keputusan mutlak tetap ada di tangan Pangeran Wali. Ibu Suri sungguh bijaksana. Hidup yang mulia kaisar. Di permukaan, dia memang menjebak Sen Changgen dengan dalih moral, sehingga membuatnya benar-benar gagal naik tahta. Tapi diam-diam, malah menggendong kaisar boneka yang baru berumur 1 tahun itu, dan memerintah dari balik tirai. Ibu Suri jelas-jelas ingin menguasai penuh kekuasaan kekaisaran. Mengingat Yang Mulia Ibu Suri kini berkuasa dan memegang kendali pemerintahan. Istri Pangeran Wali, Lin Ziyi, hanyalah keturunan pedagang rendahan. Beraninya dia sekarang duduk dengan angkuh di aula istana ini, dan berani mencampuri urusan keuangan istana serta perbendaharaan negara. Ini sama saja membiarkan wanita merampas kekuasaan. Lonjakan harga beras dan pemberontakan rakyat jelata hari ini. Semuanya terjadi karena ada wanita yang ikut campur urusan negara. Dia telah membawa sial bagi nasib bangsa kita. Hamba mohon, Ibu Suri segera sita buku pembukuan milik Lin Ziyi, dan jebloskan dia ke penjara kekaisaran. Demi meredakan amarah rakyat, Yang Mulia Kaisar sungguh bijaksana. Ibu Suri sungguh bijaksana. Usut tuntas kasus ini. Penjarakan wanita pembawa petaka ini. Melapor kepada Ibu Suri. Beberapa hari lalu, demi menumpas para pemberontak dari wilayah barat, hamba malangnya terkena racun mematikan dari biksu iblis. Kini, tubuh hamba sudah hancur lebur. Pangeran Wali melakukan itu demi menyelamatkan kita semua. Beliau sampai muntah darah karena menahan racun ilmu hitam demi melindungi negara. Kalau bukan karena Pangeran Wali dan Yang Mulia Istri, kita pasti sudah lama mati kelaparan. Ibu Suri dan Lu Yuanfang sungguh tidak tahu malu. Mereka sengaja menekan pahlawan negara sampai mati. Hamba sadar, sisa umur hamba tidak akan lama lagi. Kas negara Dayong saat ini sedang kosong melompong. Jika Ibu Suri dan Tuan Lu tidak mempercayai istri hamba, hamba rela menyerahkan seluruh kekuasaan militer hamba. Hamba akan membawa istri hamba pergi mengasingkan diri. Hanya saja soal lonjakan harga beras di wilayah Jiangnan, dan jutaan rakyat jelata yang terkena wabah penyakit itu. Terpaksalah Tuan Lu sendiri yang harus turun tangan menyelesaikannya. Ibu Suri, hamba tutup mulutmu. Tuan Lu, Pangeran Wali sudah mengabdi dan sangat setia pada kekaisaran Dayong. Mengapa pangeran bicara seperti itu? Cepat panggil tabib istana. Lin Ziyi, dengarkan titahku. Aku memberikanmu stempel emas kekaisaran. Kau kuangkat menjadi penanggung jawab penuh perbendaharaan Dayong. Waktumu hanya 1 bulan untuk menstabilkan harga beras di Jiangnan. Urusan kas negara Dayong akan berada di bawah kendalimu. Tapi jika kamu gagal, itu sama saja dengan menipu kaisar. Kamu akan dijatuhi hukuman berlipat ganda. Hamba menerima titah ini. Benar-benar wanita bermuka dua yang licik. Bahkan Ibu Suri pun berhasil kau permainkan. Hamba dan seluruh pejabat akan menunggu kabar dari Tuan Putri di sini. Jika gagal, sebaiknya Tuan Putri dengan patuh menyerahkan buku kasnya, dan bersiaplah menerima hukuman demi negara. Ibu Suri, penasihat agung Lu, kalian siapkan saja buku kas itu baik-baik. 1 bulan lagi. Siapa yang akan dihukum masih belum pasti. Penyakit lama Pangeran Kambu sidang dibubarkan. Segera panggil tabib istana ke kediaman Pangeran Wali. Yang Mulia Tuan Putri, bagaimana sebenarnya kondisi luka pangeran? Baru saja pihak rumah sakit istana mengirimkan teratai salju berusia 100 tahun dari wilayah barat. Apakah harus segera diseduh untuk pangeran? Tidak perlu, racun yang mengenai pangeran adalah racun dari wilayah barat, yaitu racun kutukan tulang mayat yang sangat ganas. Obat-obatan biasa tidak hanya percuma, tapi malah akan merusak aliran jantungnya. Malam ini, aku sendiri yang akan berjaga di kamarnya, untuk menstabilkan detak jantung pangeran, tanpa perintah dariku. Siapapun yang berani mendekati kamar tidur 9 naga, selangkah saja, pasukan penjaga akan membunuh di tempat tanpa ampun. Siap, laksanakan.
Istriku, darah yang kusemburkan di balairung istana hari ini. Kelihatan sangat nyata, kan? Para bangsawan tua dan nenek sihir Ibu Suri itu, wajah mereka sampai pucat pasi ketakutan. Sen Changjun, dasar kau pria licik, bisa-bisanya kau menipu aku juga. Tahu tidak, waktu kau muntah darah tadi, aku ketakutan setengah mati. Lagi pula, Kalau aku tidak pura-pura hampir mati, bagaimana mungkin nenek sihir Ibu Suri itu mau lengah? Dan menunjukkan belangnya. Lagi pula, kalau aku tidak pura-pura lemah tak berdaya. lepaskan. Raja Iblis Sen, ambil sana 10.000 tahil emasmu. Kepala akuntan ini, saat berada di istana, itu adalah etika profesional seorang aktor. Sekarang, lepaskan aku. Aku masih harus menghitung dengan jelas buku hitam pencucian uang itu. Kerja lembur ini, ada tarif tambahannya. Ya, Dasar pria gengsian ini, hari ini, demi menggunakan tenaga dalam untuk mengeluarkan darah hitam, dia benar-benar melukai titik nadinya sendiri. istriku, kau dengar itu? Pangeran ini sekarang juga merasa lelah lahir dan batin. Istriku harus membantuku memeriksanya dengan baik. Yang Mulia Putri Permaisuri, pagi ini, harga gandum di ibu kota tidak hanya tidak turun, malah naik lagi sebanyak 20%. Para pengungsi di luar kota sudah mulai menghancurkan tembok. Yang Mulia Ibu Suri, dia telah menipu kaisar dan bertindak lancang, menggunakan trik licik untuk mengulur waktu, hingga membuat rakyat hidup dalam penderitaan. Mohon Ibu Suri segera menarik kembali segel emas kaisar, dan segera tangkap pengkhianat yang mengacaukan pemerintahan ini. Jebloskan ke penjara kekaisaran. Pangeran Wali, aku awalnya sangat mempercayai Putri Permaisuri. Tapi sekarang rakyat kelaparan, dan keluhan terdengar di mana-mana, demi melindungi kekaisaran ini. Hari ini aku terpaksa harus. Yang Mulia Ibu Suri, kenapa terburu-buru? Seorang akuntan dalam memeriksa buku catatan hanya melihat pada hasil akhirnya. Jika Baginda Kaisar dan Yang Mulia Ibu Suri ingin menangkapku, lebih baik lihat dulu buku kas dari Departemen Dalam Negeri ini. 1 bulan yang lalu, harga beras di ibu kota melonjak drastis. Tuan Lu terus-menerus mengatakan bahwa akulah yang telah mengacaukan tatanan negara. Tapi di dalam buku kas ini tercatat dengan sangat jelas. 1 bulan yang lalu, toko gandum Junyi, melalui persetujuan Kepala Departemen Dalam Negeri, dengan dalih sebagai pasokan gandum militer wilayah barat, dari lumbung kas negara, dengan harga sisa 3 keping uang tembaga per gantang, telah mengambil sebanyak 10.000 gantang beras putih. Jangan panik. Mari kita hitung satu persatu. Tidak ada satupun yang bisa kabur. Kau bicara omong kosong. Surat persetujuan dari Departemen Dalam Negeri sudah lama dibakar. Bagaimana mungkin kau bisa tahu? Bagaimana aku bisa tahu? Manajer utama dari toko gandum Junyi itu, bukankah dia itu adik ipar Tuan Taifu sendiri? Zi, nenek lampir itu sudah berniat membunuh. Dia sedang diam-diam, mengaktifkan racun gu pengendali mayat di balik pakaian kaisar kecil. Bersiap mengendalikan para jenderal yang ada di sini. Untuk menebasmu hingga mati di tempat. Ibu Suri. Saluran jantung hamba ini sudah rusak sejak beberapa hari yang lalu. Dengan tubuh hamba yang sakit-sakitan ini, sepertinya hamba tidak akan bisa bertahan hidup lebih lama lagi. Tempo hari, demi menyelidiki, siapa yang menggunakan ilmu hitam gu untuk mempermainkan harga beras. Hamba sampai tidak tidur selama 3 hari 3 malam demi rakyat. Taktik pura-pura lemah begini ternyata sangat ampuh. Karena Ibu Suri dan para pejabat tidak mempercayai istri hamba. Hari ini hamba akan menyerahkan kekuasaan militer Dayong, dan membawa istri hamba mengasingkan diri ke pegunungan. Tetapi Tuan Lu Taifu malah demi melindungi adik iparnya yang berkhianat dan menyebar racun gu. Tega memfitnah istri hamba seperti ini. Hamba rela dihina, tapi hamba tidak akan membiarkan istri hamba menderita sedikit pun. Soal harga pangan di Jiangnan yang melonjak drastis, serta para pengungsi di luar kota yang terkena racun gu, silakan Ibu Suri selesaikan sendiri menggunakan aturan leluhur. Pangeran Wali, kenapa berkata seperti itu? Pangeran terkena racun demi negara. Anda adalah dewa perang Dayong Lu Yuanshan. Tutup mulutmu. Pelayan. Panggil tabib istana. Sialan. Toko beras Juyi bersekongkol dengan wilayah barat sesuai hukum. Eksekusi seluruh keluarganya. Habislah adapun Lin Ziyi. Karena kamu sudah mengungkap kebenarannya, hari ini saya secara resmi akan menyerahkan stempel emas kekaisaran ini kepadamu. Alokasi keuangan kas negara Dayong dari 2 ibu kota dan 13 wilayah. Sepenuhnya berada di bawah kendali putri seorang. Ibu Suri, hamba menerima titah ini. Terima kasih, Ibu Suri. Terima kasih, Yang Mulia Kaisar dan Putri. Oh, bukan maksudku pengawas keuangan negara. Ini adalah uang tunai yang disita kemarin. Dari rumah adik ipar Tuan Lu Taifu. Totalnya 3 juta tael dan semuanya sudah dimasukkan ke kas negara. Pagi ini, Ibu Suri bahkan secara khusus memberikan hadiah. Mana mutiara Laut Timur persembahan baru untuk istana belakang? Apa itu yang namanya hadiah dari Ibu Suri? Dia cuma mengusir pengemis, dia sudah menelan bagian terbesarnya. Dan cuma menyisakan 3 juta tael perak untuk perbendaharaan kita. Beritahu Kementerian Keuangan, jangan berani-berani menyentuh sepeser pun uang ini. Lin Ziyi,
Jangan cuma sibuk menghitung uang saja. Ibu Suri, siluman tua itu, nenek sihir itu kelihatannya saja murah hati. Padahal di Istana Dingin, dia pasti sedang merobek-robek sapu tangannya karena marah. Tadi malam, dia menggunakan stempel emas Ibu Suri untuk mengirim titah rahasia ke wilayah barat melalui jalur gelap. Dia bersiap membawa racun ilmu hitam yang paling keji dari wilayah barat dan menyusupkannya ke 3 provinsi perbatasan lewat karavan pedagang. Nenek sihir itu mau memicu pemberontakan. Dia mau menumbangkan posisimu dengan mengorbankan nyawa rakyat. Menjadikan nyawa manusia sebagai alat politik. Nenek sihir tua. Rupanya kau benar-benar ingin cepat mati. Ya. Yang mulia, mata-mata kita di istana membawa kabar. Hari ini Ibu Suri mengutus 3 tabib istana untuk memata-matai kediaman kita. Guru besar Lu juga sedang menggalang dukungan para bangsawan. Bersiap untuk sidang dewan besok pagi. Mereka mau membesar-besarkan masalah pengungsi di 3 provinsi perbatasan. Dan menyebarkan rumor kalau Anda terluka parah, sehingga tidak sanggup lagi mengambil alih pemerintahan. Kalau aku tidak pura-pura terluka parah. Nenek sihir tua dan Lu Yunshan itu, mana berani mereka menunjukkan ekor rubah yang selama ini mereka sembunyikan. Sen Changjun. Kau ini sudah kecanduan pura-pura sakit. Ya. Zi, dadaku ini benar-benar sakit. Di kehidupan sebelumnya, aku menanggung kutukan langit dengan jiwaku. Dan di kehidupan ini, setiap kali aku teringat raut wajahmu di Istana Weiyang pada masa lalu, hatiku langsung terasa perih. Lalu bagaimana caramu meredakannya? Aku butuh istriku untuk melepaskan sabuknya, dan mengusapnya sendiri dengan lembut, baru aku bisa sembuh. Astaga, pria ini berani sekali sok cari perhatian begini. Kenapa dia bisa semahir ini sih? Sialan, benar-benar kurang ajar. Sen Changjun si penyakitan itu sudah muntah darah sampai seperti itu. Tapi dia masih berani melempar semua fitnah itu kembali kepadaku. Dan Lin Ziyu, pelacur murahan itu, bahkan dia berani memakai nama kaisar. Dan tidak mau mengalah sedikit pun. Mohon tenangkan diri, Yang Mulia. Anda harus menjaga kesehatan. Setelah kematian Yuan Shan, para bangsawan lama di istana, semuanya merasa terancam. Tapi sekarang, pasukan Zirah Hitam dan rakyat jelata yang bodoh itu, semuanya mati-matian melindungi kediaman Pangeran Wali. Jika kita secara terang-terangan menyentuh Lin Ziyi lagi, hamba takut itu akan memaksa pasukan Zirah Hitam untuk langsung memberontak, dan memicu kemarahan besar, pemberontakan rakyat yang tak terkendali. Jika tidak bisa diserang secara terang-terangan, maka kita lakukan secara diam-diam. Bukankah Sen Changjun terus berkata di depan umum bahwa dia terkena racun tulang hitam? Jantungnya hancur dan dia tidak akan hidup lewat dari 3 hari. Karena dia ingin bersandiwara, pura-pura sekarat demi negara untuk merebut hati rakyat. Aku akan mengabulkan keinginannya, dan memberinya reputasi baik yang menggemparkan dunia itu. Aku tidak mencari kepuasan sesaat. Aku ingin membuat kediaman Pangeran Wali kacau balau, dan hancur berantakan. Maksud yang mulia, sampaikan titah rahasiaku. Katakan bahwa aku sangat menghargai Pangeran Wali yang melindungi kaisar demi negara, hingga terluka parah dan sekarat. Aku berdoa sepanjang malam di depan patung Buddha, dan secara khusus memberikan anugerah yang luar biasa ini, untuk menikahkan keponakanku dari keluarga Xie, putri sah bernama Xie Qingwan, untuk menjadi selir Pangeran Wali, dan harus dibawa ke kediamannya dalam waktu 3 hari, sebagai ritual pernikahan tolak bala untuk kesembuhannya. Luar biasa. Taktik Yang Mulia ini sungguh sangat brilian. Hahaha, Yang Mulia sungguh bijaksana. Sen Changjun itu, di hadapan jutaan rakyat di gerbang Wu, sudah terlanjur bicara besar dan menjebak dirinya sendiri. Kalau dia tidak menerima selir ini, berarti dia menentang titah kekaisaran. Dan berani menipu kaisar, maka kebohongannya soal terluka parah dan sekarat, haha, akan langsung terbongkar saat itu juga. Dan dia akan dihujat oleh seluruh rakyat. Tapi kalau dia terpaksa menahan muak dan menerima Nona Xie, masuk ke kediamannya, sambil membawa perintah rahasia dari Yang Mulia, maka dia bisa menetap di kediaman pangeran dengan sah, untuk memata-matai situasi sebenarnya. Nanti, setiap gerak-gerik di kediaman Pangeran Wali pasti akan sepenuhnya berada dalam genggaman Yang Mulia. Walaupun Lin Ziyi itu sangat pandai bersiasat. Baru beberapa hari menikah, dia terpaksa menelan mentah-mentah kehadiran perempuan munafik yang menjijikkan ini. Pengganggu, begitu urusan rumah tangga kacau. Kita lihat bagaimana dia mau bertingkah lagi. Hah, Lin Ziyi. Aku ingin lihat, sempoa emas kaisar yang baru saja jatuh ke tanganmu itu. Apa bisa menghitung takdir 2 wanita di kediaman pangeran ini, khususnya pengantin penolak bala yang akan berbagi suami dengannya. Hahaha. Bendahara Agung Kerajaan Langit. Titah Ibu Suri, mengingat Pangeran Wali telah berjasa besar bagi negara, dan kini terluka parah hingga kritis, khusus menurunkan karunia yang luar biasa. Menganugerahkan putri keluarga Xie, Qingwan, masuk ke kediaman sebagai pengantin penolak bala. Coba saja kalau kau berani menentang titah ini. Ini adalah bentuk perhatian keluarga kerajaan kepada kepala Bendahara Lin. Cepat suruh pasukan Zirah Hitam mundur, buka gerbang utama dan berlututlah menyambut kedatangan selir. Menyambut selir.
Kasim Li, aku, kepala bendahara ini, harus memeriksa pembukuan setiap kali ada orang yang masuk ke gerbang utama ini. Apalagi membawa masuk tandu. Harus dihitung dengan sangat jelas. Ibu Suri bilang mengirim orang untuk menjadi pengantin penolak bala. Tapi, aku melihat apa yang dibawa di dalam tandu ini. Jelas-jelas adalah barang selundupan yang baru disita oleh Departemen Dalam Negeri. Rempah-rempah dari wilayah barat. Ingin memakai alasan pernikahan penolak bala. Untuk menyelundupkan barang kotor dari Istana Dingin Ibu Suri ke kediaman Pangeran Lin Ziyi. Kau ini cuma bendahara rendahan, hanya beruntung mendapat perhatian pangeran selama beberapa hari. Berani-beraninya kau memakai alasan ini untuk mempermalukan keluarga Ibu Suri. Aku datang atas titah untuk melayani pangeran. Berani kau menghentikanku. Nona Xie. Aku, beberapa hari yang lalu, jantungku sudah digerogoti racun dari biksu sesat wilayah barat itu. Nyawaku sudah lama berada di ujung tanduk. Tidak akan hidup lebih dari 3 hari lagi. Sekarang, aku bahkan tidak punya tenaga untuk bangun. Bahkan setiap malam, saat mau balik badan saja, aku harus dipeluk oleh istriku untuk dihapus keringatnya. Ayah, sudahlah, jangan bicara lagi. Kondisiku sudah cacat begini. Untuk melayani istriku saja aku sudah tidak sanggup. Nona Xie memaksa masuk untuk tolak bala di saat seperti ini. Jangan-jangan, kau sudah tidak sabar mewakili Ibu Suri untuk menjadi jandaku. Ya. Ibu Suri sungguh keterlaluan. Pangeran Wali sudah berkorban demi negara Dayong. Sampai celaka terkena ilmu bela diri wilayah barat. Mau balik badan saja harus dipeluk istrinya. Nenek sihir tua itu malah berani memaksa masuk. Wanita ke kediaman ini bukan tolak bala. Ini jelas-jelas mau membuat pangeran mati kelelahan. Kurang ajar. Keluarga Xie benar-benar menindas orang. Berani-beraninya mau memasukkan perempuan gatal untuk merebut kekuasaan istri pangeran. Enya sana kembali ke istana Cining. Jangan berani mencelakai dewa perang Dayong kami. Enya dari kediaman Pangeran Wali. Nona Xie, silakan pulang dan sampaikan. Pangeran butuh ketenangan untuk beristirahat. Siapapun yang berani melangkah maju, jangan salahkan pedang di tanganku ini tidak kenal ampun. Raja Neraka Sen Changjun, kita sudah kembali ke kamar. Sampai kapan kau mau terus bersandiwara? Katanya mau balik badan saja harus kupeluk. Katanya sudah tidak sanggup melayaniku. Memangnya kau tidak malu mengarang cerita seperti itu? Kalau aku tidak pura-pura lumpuh dan tak berdaya, mana mungkin nenek sihir tua itu bisa benar-benar menjadi bahan tertawaan seluruh kota. Lagi pula, hari ini Xie Qingwan datang di usung tandu kemari. Dan istriku langsung memegang segel emas kaisar untuk menahannya di pintu. Aku benar-benar merasa cemburu loh. Jangan mengada-ada. Aku melakukannya murni demi 10.000 tahil emas itu. Tapi, hari ini kau menyuruhku menghalangi keluarga Xie. Apa benar cuma untuk membuat Ibu Suri kesal? Hari ini aku sengaja melarangmu membeberkannya di depan pintu. Tujuannya adalah untuk memancing musuh keluar dari sarangnya di hadapan rakyat. Sebenarnya, Chen Dexing diam-diam telah menyelidiki bahwa selama 10 tahun terakhir, keluarga Xie, maksudmu, mereka memanfaatkan perkenan Ibu Suri untuk memonopoli perdagangan garam ilegal di Jiangzheng, menggelapkan pajak negara dan melakukan pencucian uang besar-besaran. Secara keseluruhan, mereka menyembunyikan tepat 3.120.000 tael perak. 3.120.000 tael. Apa nenek sihir tua itu mengirim seseorang kemari untuk menikah sebagai penolak bala? Ini jelas-jelas upaya untuk membersihkan buku hitam keluarga Xie, menyusupkan mata-mata ke kediaman ini untuk menutupi bukti kejahatan. Jadi, soal catatan korupsi mati keluarga Xie ini, aku sudah menyiapkan rincian buktinya sejak lama. Hanya saja, aku sempat terkena serangan licik dari pembunuh tua itu. Sekarang, luka di meridian jantungku ini benar-benar terasa sangat parah. Cih, Sen Changku, kau ini benar-benar bajingan terbesar di seluruh dinasti Dayong. Ziyi, peringatan krisis tingkat tertinggi. Jangan sampai kau terbuai oleh tipu daya pria tampan yang sangat gengsian ini. Sampai kehilangan akal sehatmu. Nenek sihir tua yang jadi penjahat utama itu, Ibu Suri yang berada di Istana Dingin. Kudengar setelah tahu Xie Qianwan dikembalikan ke sana. Dia sudah gila dan ingin membunuh kaisar kecil untuk memfitnahmu. Bibi. Lin Ziyi itu membuat keributan besar di depan gerbang kediaman pangeran. Dan di depan orang banyak dia bekerja sama dengan si pesakitan Sen Changku itu. Memainkan drama besar batuk darah. Dia membuatku menjadi bahan tertawaan di seluruh kota. Bukan hanya itu, bahkan bisnis garam keluarga kita di Jiangzheng juga sudah menjadi incaran mereka. Jika kita tidak menyingkirkan Lin Ziyi, aku takut keluarga Xie akan berada dalam bahaya besar. Harus kuakui, kali ini aku telah meremehkan rubah liar yang licik itu. Bajingan Sen Changku itu, bukankah biasanya dia paling suka berakting mempertaruhkan nyawa demi melindungi istri kesayangannya, dan pura-pura terluka parah hampir mati dalam drama murahan itu. Kali ini, aku akan membuat kediaman pangeran walinya hancur lebur tanpa sisa. Tidak akan pernah ada kesempatan baginya untuk bangkit lagi. Akan kubuat kediamannya benar-benar menjadi tempat penyimpanan peti mati. Seseorang, kemari, ya, yang mulia, racun penghancur usus hati singa, racun rahasia buatan biksu iblis dari wilayah barat. Sudah disiapkan.
Racun ini tidak berwarna dan tidak berbau. Racun mematikan. Saat beraksi, efeknya seperti terkena racun tulang hitam dari wilayah barat. Hahaha. Sen Changyun dan Lin Ziyi sekarang menguasai biro internal istana. Semua makanan obat istana ditandatangani langsung oleh kepala pengurus. Malam ini, taruh racun ini ke dalam makanan pendamping cucuku sang kaisar. Apa? Tapi dia adalah kaisar, cucu kandung Anda sendiri. Jika tidak mengorbankan seorang anak, bagaimana kita bisa menjebak serigala lapar Sen Changheng itu? Asalkan kaisar tewas mendadak setelah memakan makanan obat dari biro internal, Lin Ziyi akan dituduh melakukan pemberontakan yang tak terampuni. Saat itu, Sen Changjun tidak akan bisa menyelamatkan dirinya sendiri, dan aku bisa membiarkan keluarga Xie mengambil alih kekuasaan militer untuk meredam pemberontakan demi istana dan sepenuhnya menguasai kerajaan Yong. Ibu Suri sungguh bijaksana. Kaisar, putraku sayang, bencana apa ini? Panggil tabib istana. Cepat panggil tabib istana. Lalapor, Ibu Suri, Kaisar telah terkena racun dari wilayah barat. Racun tulang penghancur jantung dan usus. Racunnya sudah menyebar ke jantung. Organ dalamnya perlahan-lahan hancur. Beliau tidak akan bertahan hidup lebih lama lagi akibat racun ini. Bagaimana bisa ada barang seperti ini di dalam istana? Makanan obat diharam dan biro internal istana ini. Sekarang semuanya ditandatangani langsung oleh kepala pengurus Lin Ziyi. Selain dia, siapa lagi yang bisa memasukkan racun ke mulut Kaisar? Padahal pagi ini kondisi Yang Mulia sangat sehat. Beliau hanya meminum obat yang baru saja disetujui oleh biro internal. Dan di buku catatan obat itu, terlihat dengan sangat jelas, ada cap stempel pribadi milik kepala pengurus Lin Ziyi. Dasar kau wanita kejam. Pasti karena kau menyimpan dendam kemarin, saat King Wan masuk untuk pernikahan dan keluarga Xie mengambil sebagian kekuasaanmu. Jadi kau menggunakan alasan reformasi istana, untuk bersekongkol dengan biksu jahat dari wilayah barat, untuk membunuh kaisar dan merebut kekuasaan. Buktinya sudah sangat jelas, kepala pengurus pengawas negara Lin Ziyi, kau telah membunuh kaisar dan memberontak. Keluarga Sen terbukti berkhianat dan bersekongkol dengan musuh. Mereka pantas mati ribuan kali. Mohon Ibu Suri segera menarik kembali stempel kuasa kaisar. Kerahkan pasukan, basmi pemberontakan, dan eksekusi seluruh anggota keluarga Sen. Lin Ziying, apalagi pembelaanmu, pengawal, pasukan kekaisaran. Dengarkan perintahku, tangkap permaisuri keji yang berani mencoba membunuh kaisar ini. Cincang dia sampai mati untukku. Eksekusi dia hidup-hidup sekarang juga. Pasukan kekaisaran. Buka mata buta kalian dan lihat baik-baik benda apa ini. Siapa yang berani menyentuhku? Berani melawan atasan. Menurut hukum dinasti Yong, itu sama dengan makar. Hukumannya adalah eksekusi 9 turunan di tempat. Meong. Hahaha. Nenek sihir tua dan para idiot dari keluarga Xie itu. Mereka benar-benar mengira aku ini kucing lemah ya. Tadi malam di istana dingin, saat Ibu Suri baru saja mengeluarkan racun mematikan itu. Langsung saja aku rampas. Racun ganas yang bisa menghancurkan tulang itu. Tengah malam tadi sudah kubuang semuanya ke parit pelindung kota. Bayi kecil ini sekarang menangis sampai heboh begini. Bukan karena dia kenapa-kenapa. Dia itu cuma lapar dan menangis karena belum kenyang. Hahaha, mati tertawa aku dibuatnya. Tuan Xie, kau terus-menerus menuduhku menaruh racun di mangkuk obat kaisar, bahkan tanpa mencocokkannya dengan catatan medis tabib istana. Kau sudah berani membacakan surat perintah eksekusi untuk seluruh keluargaku. Bukankah kau terlalu terburu-buru ingin mencabut nyawa orang? Hah, anak kemarin sore, beraninya kau bicara omong kosong. Tabib tua itu sudah jelas mengatakan bahwa kaisar sedang sekarat. Tubuhnya berkeringat dan memerah. Kalau bukan karena racun itu, lalu karena apa lagi? Rumah sakit kekaisaran dinasti Yong, bukan tempat di mana hanya anjing peliharaan keluarga Xie yang boleh menggonggong. Sampaikan titahku, panggil masuk, tabib kepala Zhou ke aula utama untuk melakukan pemeriksaan ulang. Lapor, Ibu Suri, lapor, Yang Mulia pemangku tahta, tubuh kaisar sangat sehat, aliran darah dan pernapasannya sangat lancar. Sama sekali tidak ada tanda-tanda keracunan di tubuh beliau. Wajah Yang Mulia tadi memerah, dan beliau menangis sampai berkeringat. Itu murni karena Yang Mulia sedang sangat bernafsu makan. Sudah waktunya makan, jadi beliau lapar. Apa? Jadi beliau cuma menangis karena lapar. Astaga, Tuan Xie tadi sampai berteriak ingin menghukum mati seluruh keluarga. Ternyata Yang Mulia cuma ingin makan krim susu ya. Ini tidak mungkin. Racun itu jelas-jelas tidak. Maksudku, makanan obat itu jelas-jelas disiapkan oleh Departemen Dalam Negeri. Apakah Tuan Xie heran? Kenapa toples berisi racun mematikan, racun penghancur jantung dan usus, yang jelas-jelas sudah dikirim ke dapur obat tadi malam? Tapi kenapa Yang Mulia tidak keracunan, malah cuma menangis karena lapar? Itu karena tadi malam, saat Departemen Dalam Negeri sibuk mengurus pembukuan, aku bersembunyi di dalam tong pasir di dapur obat, dan menangkap basah seorang pencuri yang menyelundupkan biji-bijian, beserta rempah-rempah dari wilayah barat. Ah, bukankah ini Xie Changgui dari Departemen Dalam Negeri? Bukankah dia kerabat dari cabang luar keluarga Xie? Tuan Xie, sepupumu ini, tadi malam pada jam tikus, menggunakan jalur garam ilegal keluarga Xie di kota Jiang.
dengan kereta kuda berstempel resmi palsu, untuk menyelundupkan racun mematikan itu ke dalam istana. Keluarga Xie berniat menaruh racun di makanan obat, agar kalian bisa memanfaatkan penyakit mendadak yang mulia, untuk memfitnahku, istri Pangeran Wali, dan mengambil kesempatan ini untuk menguasai tahta. Sayangnya, di buku catatanku, keluar masuknya barang selama 1 hingga 2 tahun terakhir tercatat dengan sangat jelas. Apalagi kereta kuda ilegal yang dioperasikan oleh keluarga Xie, niat busuk berkolusi dengan wilayah barat, dan memfitnahku atas kejahatan besar yang berujung eksekusi keluarga ini. Hari ini, di hadapan seluruh pejabat sipil dan militer, bagaimana keluarga Xie akan mempertanggungjawabkannya? Ziyi keren banget. Nenek sihir di balik tirai itu, pasti sedang meremas bajunya sampai robek karena panik. Kalau dia tidak segera mengorbankan bawahannya, bahkan catatan gelap rahasia dari istana Qining miliknya, akan ikut terbongkar di aula utama ini. Cepat lihat bagaimana nenek sihir itu melempar kesalahan. Meong, tapi jangan senang dulu, yang benar-benar mematikan baru akan datang. Sungguh lancang sekali cabang luar keluarga Xie itu. Berani sekali bertindak di belakangku, dan klan Xie melakukan pengkhianatan sebesar ini. Kejahatan bersekongkol dengan musuh. Kepala keluarga Xie gagal memimpin dan malah membiarkan kerabatnya berkhianat. Mulai hari ini, potong gajinya selama 3 tahun penuh. Tarik kembali hak pengelolaannya atas Departemen Keuangan Dalam Negeri. Dia harus dikurung untuk merenungkan kesalahannya. Tanpa titah dariku, dia dilarang keluar dari kediamannya. Hamba berterima kasih atas kemurahan hati Ibu Suri. Semoga Yang Mulia Kaisar panjang umur selalu. Ibu Suri sungguh bijaksana. Kalau begitu, hamba mohon undur diri dari istana dan kembali ke kediaman. Raja Neraka Sen, sayang sekali kau tidak melihatnya tadi. Saat nenek sihir tua itu dengar kaisar kecil hanya lapar dan menangis tadi, wajahnya langsung berubah dari hijau menjadi ungu. Lalu dari ungu berubah memucat seperti mayat. Luar biasa, benar-benar sangat luar biasa. Aku melihatnya. Terutama pria tua dari keluarga Xie itu. Si tua bangka itu bahkan sudah menyiapkan surat perintah eksekusi massal. Tapi ujung-ujungnya, sepupunya sendiri malah diseret oleh pasukan berbaju besi hitam. Dan dilempar begitu saja seperti anjing mati. Ekspresinya waktu itu persis seperti orang yang baru menelan kecoa hidup. Tentu saja. Dia pikir dia sedang berurusan dengan siapa. Pengalamanku dari kehidupan masa lalu hingga sekarang ini, jauh lebih banyak dan pahit daripada yang pernah dia rasakan seumur hidupnya. Ibu Suri pikir dia bisa mengorbankan nyawa cucunya sendiri untuk menjebakku. Teruslah bermimpi di siang bolong. Taktik licik dibalas licik yang kumainkan hari ini. Tidak hanya mencabut akar cabang keluarga Xie yang suka mencuci uang, tapi juga sukses membuat si nenek sihir itu muntah darah karena emosi. Suamiku, coba katakan padaku, gaya mainku barusan keren tidak? Sangat keren. Membayarku 10.000 tahil emas benar-benar menguntungkan buatmu, kan? Keren sekali sejak aku memimpin pemerintahan selama 2 generasi. Aku belum pernah melihat orang yang lebih pintar membuat perhitungan daripada istriku. Atau bendahara yang lebih teliti dalam membalas dendam. Tapi, istriku sayang, hari ini kau memang terlihat sangat menakutkan di ruang sidang. Sampai-sampai, saat ini juga, aku benar-benar dibuat merinding oleh pria tua dari keluarga Xie itu. Jantungku rasanya mau copot. Sen Changji. Kereta kudanya masih di jalan raya. Tahu. Lin Ziyi, Sen Changzung. 2 manusia hina itu. Paduka, mohon redakan amarah. Jagalah kesehatan Paduka. Kemarin di aula istana, mereka berani merancang jebakan mematikan yang berlapis. Benar-benar memaksaku untuk turun tangan langsung memberikan titah. Untuk menghabisi kerabat luar keluarga Xie Paduka. Walaupun keluarga utama Xie sudah ditahan. Tapi pembukuan garam ilegal yang kita monopoli di kota Jiangcheng. Rubah licik Lin Ziyi itu sampai sekarang belum berhasil menemukan bukti nyatanya. Bodoh. Kau pikir sempoa emas milik Lin Ziyi itu cuma pajangan? Cepat atau lambat, dia pasti akan melacaknya sampai ke akar. Lapor, Ibu Suri, mata-mata yang menyusup di kediaman Pangeran Wali, baru saja mengirimkan laporan rahasia yang mengejutkan. Katanya Pangeran Wali Sen Changjun, karena kemarin memaksakan diri menggunakan tenaga dalamnya di aula istana. Sisa racun di tubuhnya jadi mengalir balik. Sekarang racunnya sudah merasuk ke tulang, dia terus-menerus muntah darah. Sen Changjun si Raja Iblis itu, benaran sudah mau mati. 100% benar. Kepala pelayan kediaman, Chen Dezu, menangis histeris. Dan sudah menyiapkan tandu. Memangnya dia mau pergi kemana? Kabarnya Sen Changjun bersikeras, meminta Lin Ziyi, si gadis akuntan itu, untuk menemaninya ke kuil puji yang berjarak 30 li di luar ibu kota. Untuk menyepi dan berdoa memohon berkah. Tengah malam nanti, mereka akan berangkat diam-diam untuk melakukan ritual tolak bala. Hahaha, Paduka. Sen Changjun sepertinya sudah ketagihan main drama pura-pura lemah. Malam ini dia malah menggali kuburannya sendiri dengan pergi keluar ibu kota. Kasim Li, sampaikan perintah rahasiaku pada biksu iblis Tian Luo yang berjaga di kuil itu.
Maksud Paduka adalah, Di bawah kuil puji itu, menyembunyikan 3.000 pasukan rahasia dari sekte utama wilayah barat kita. pasukan berani mati hamba mengerti. Malam ini, begitu kedua kereta kuda itu melewati gerbang kuil, langsung aktifkan formasi pemakan jiwa. Bantai mereka berdua, cincang mereka hidup-hidup tepat di depan patung Buddha untukku. Jangan sisakan apapun. Hancurkan sampai tak bersisa. Beritahu biksu iblis Tian Luo. Kalau Shen Changjun tidak mati, Aku akan membuat seluruh kuil puji ikut terkubur bersamanya. Pangeran, sudahlah, cukup. Berhentilah berpura-pura. istriku, ucapanmu itu salah. Di bagian mana aku berpura-pura? Berpura-pura sakit di kediaman. Sampai-sampai Chen Dezu pun berhasil kamu tipu. Kalau aku tidak berakting dengan meyakinkan, mana mungkin nenek sihir tua itu panik dan kehilangan akal. Di pinggiran ibu kota Dayong ada ratusan kuil besar dan kecil. Tapi kamu malah memilih tempat yang terkenal terpencil ini. Kuil puji yang sepi peziarah ini. Itu karena ada satu transaksi besar yang tidak tercatat di buku pembukuan ini. Transaksi apa maksudmu? Pernahkah kamu berpikir, keluarga Xie di kota Jiang, memonopoli bisnis garam ilegal senilai 3.120.000 tael? Di mana sebenarnya pusat pencucian uang itu disembunyikan? Maksudmu uang itu tidak ada di istana, tapi ada di kuil puji ini. Aku memang licik. Tapi itu juga demi mencarikan istriku. Tabungan pribadi yang cukup untuk seumur hidupmu. Shen Changjun, jangan berani macam-macam denganku. Aku sedang bicara serius ini. Aku juga sedang bicara serius. Kuil Puying itu sangat ramai dikunjungi peziarah. Orang-orang berlalu lalang setiap harinya. Biksu Iblis Tian Luo memanfaatkan kesempatan itu untuk menyusup ke dalam. Sekarang ada 3.000 pasukan pembunuh bayaran yang bersembunyi di istana bawah tanahnya. Mereka juga menggunakan alasan melapisi patung Buddha dengan emas, untuk mencuci uang haram dari bisnis garam ilegal itu, dan terus-menerus mengirimkannya ke istana Ibu Suri. Pintar kalau hari ini aku tidak beralasan terluka parah. Berpura-pura sedang berada di ambang kematian. Untuk membawa istriku keluar dengan dalih berdoa memohon kesembuhan. Mana mungkin nenek sihir tua itu rela membiarkan Biksu Iblis Tian Luo mengerahkan seluruh pasukannya. Aku mengerti sekarang taktikmu ini benar-benar hebat, Pangeran. Jadi, karena Ziyi sudah terpesona dengan kehebatanku ini, teruslah berada di sisiku, iya. Halah, jangan merayuku, karena kamu sudah mengatur rencananya. Kenapa kamu harus benar-benar menggunakan tenaga dalammu, sampai melukai dirimu sendiri seperti ini? Di kehidupan sebelumnya, aku menggunakan jiwaku untuk menahan hukuman dari langit. Di kehidupan ini, setiap kali aku melihatmu memikirkan segala cara untuk mengumpulkan emas agar bisa kabur. Urat nadiku ini benar-benar terasa sakit. Pangeran, kamu meong. Hei, aku sudah bangun. Siaga merah tingkat tertinggi. Kalian berdua, berhentilah berciuman. Apa Junjun sebegitu percaya dirinya? Di sana ada 3.000 prajurit elit. Nenek sihir tua itu. Ibu Suri sudah memberi perintah kepada Biksu Iblis Tian Luo di istana bawah tanah, untuk membunuh kalian tanpa ampun. Dia ingin meleburkan kalian berdua hidup-hidup menjadi genangan darah. Tunggu, si jeruk gemuk bilang ada bahaya di dalam. Dia benar-benar menderita luka dalam. Sebentar lagi jaring perangkap kematian sudah menanti kalian. Loh, kalau memang keadaannya gawat, malam ini cepatlah kalian bersenang-senang dulu di dalam kereta kuda ini. Kalau tidak, besok kamu hanya akan jadi janda genit yang cantik. Cepat lakukan, ayo cepat. Shen Changjun, kamu benar-benar pria manipulatif sok polos nomor 1 di seluruh Dayong. Kamu ternyata benar-benar terluka lagi. Hewan nakal ini. Benar-benar merusak suasana. Raja Neraka Shen, karena buku catatan rahasia Ibu Suri ada di dalam. Malam ini, aku tidak hanya akan membantumu membereskan masalah ini, tapi aku juga pasti akan memenggal kepala anjing botak sialan itu. Aku akan selalu menantikan pelayanan hebat dari istriku. Setelah kita membereskan masalah ini dan pulang ke kediaman, aku sendiri yang akan membawa tongkat pemukul dan membuat perhitungan denganmu di atas ranjang. Malam ini, 8 juta tael perak rahasia di istana bawah tanah akan dikuras habis. Buku catatannya milik istriku, dan diriku ini juga milik istriku. Istriku, buku catatannya ada di bawah sana. Orang-orangnya juga ada di bawah sana. Yang mulia Pangeran Bupati, Yang mulia Tuan Putri, malam sudah larut dan hujannya sangat deras. Tempat hamba ini sangatlah sederhana. Silakan kalian berdua segera masuk. Maaf merepotkanmu, paman pengurus aku terluka parah tempo hari. Saya khusus membawa istri saya kemari untuk menyepi dan memohon berkah selama 3 hari. Untuk beristirahat dan memulihkan kesehatannya dengan tenang. Benar sekali. Pangeran kami fisiknya memang sangat lemah. Beliau sama sekali tidak tahan melihat darah. Chen Dezu, berikan uang tanda terima kasih kita kepada pengurus. Tenang saja, Yang mulia Nyonya. Kuil kecil kami ini sangatlah tenang. Sama sekali tidak akan ada orang luar yang berani mengganggu. Orangnya sudah pergi. Kamu masih mau bersandiwara? Masih ada mata-mata di luar jendela. Mata-mata si nenek sihir tua itu sedang menggaruk wasirnya.
Si bodoh di luar sana itu rupanya salah mengambil tabung racun. Dia malah meniupkan bubuk perangsang, bukannya asap beracun. Pembunuh bayaran yang diutus oleh Ibu Suri. Ternyata otaknya pada tidak bisa dipakai ya. Beri umpan panjang, barulah kita bisa memancing ikan yang besar. Hei, jangan tidur terus. Biksu gendut yang tadi mengantarkan makanan. Padahal cuma mengantar bubur. Tapi tangannya gemetaran parah. Bahkan waktu dia beranjak pergi, dia malah menghadap ke arah dapur. Dan bersujud sampai 3 kali. Loh. Kalau begitu, coba istriku periksa. Bahan spesial apa yang sudah ditambahkan ke dalam bubur ini? Oh, itu cuma sisa-sisa racun pemutus usus dari wilayah barat. Si gendut ini pasti masih orang baru, makanya takaran racunnya tidak pas. Tapi, demi cari aman, dia sengaja memasukkan bubuk pemicu api ke dalam cerobong asap dapur. Begitu masuk pukul 3 sore, halaman belakang pasti akan langsung terbakar. Chen Dezu, bawahan siap. Ambil mangkuk bubur ini, dan cekoki sampai tetes terakhir ke mulut. Orang yang sedang mengipas api di bawah tungku sana. Si gendut itu, sekalian, keluarkan semua bubuk pemicu api dari cerobong asapnya, lalu jejalkan semuanya ke bawah ranjang biksu tua itu. Bawahan mengerti. Kebakaran, cepat ambil air. Loh, kenapa apinya cuma membakar celana dalam dan ranjangku saja? Hah, Mana airnya? Cepat bawa air kemari untuk memadamkan apinya. Aduh, mampus aku. Sakit sekali perutku ini, di dalam buburnya. Ada apa sebenarnya dengan bubur ini? Aku sudah tidak tahan lagi. sudah keluar. Celanaku sampai tembus. Guru, Jangan bawa ember air lagi. pinjamkan ember airnya sebentar untuk kujadikan tempat kotoran ya. Sen Raja Neraka, coba kau dengar. Yang satu sibuk memadamkan api, yang satu lagi sibuk buang-buang air. Kombinasi yang dikirim Ibu Suri ini benar-benar pasangan yang serasi. Hahaha. Istriku, apa kau tidur nyenyak semalam? Tidak nyenyak orang yang menyapu di sebelah kananmu itu. Dengan sebuah sapu, menggosok batu bata yang sama selama 1 jam. Tulang tangannya besar, sela jarinya tampak tegang. Orang di sebelah kirimu itu menyembunyikan senjata di balik dadanya. Dia adalah seorang pembunuh gelap. Tetaplah waspada. Kalau begitu, kau harus melindungiku dengan baik, istriku. Di sebelah kirimu adalah pembunuh palsu, istriku. Yang di sebelah kanan barulah pembunuh yang sebenarnya. Ya ampun, Nyonya Jinhua, hati-hati. Pesiara ini tiba-tiba kejang-kejang. Pelayan, cepat ke halaman belakang dan beri dia kotoran agar dia muntah. Sen Raja Neraka, sudah 3 hari. Para idiot yang dikirim oleh nenek sihir tua itu, semuanya sudah habis kita permainkan. Istana Cining pasti sudah gila karena cemas. Kan, nenek, sihir tua itu terlalu serakah dan tidak sabaran. Melihatku muntah darah, dia pasti tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk menghabisi kita. Malam ini dalang utamanya pasti sudah tidak bisa duduk tenang. Akhirnya datang juga. Karena sudah datang, keluarlah. Sen Raja Neraka, masa berdoa selama 3 hari sudah berakhir. Hantu yang bersembunyi di bawah tanah akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Karena mereka ingin mati. Chen Dezu, tutup gerbang gunung ini. Baik, Tuan. Pangeran Wali, yang mulia selir. Hari ini, tempat suci ini akan menjadi kuburan kalian. Serahkan nyawa kalian. Nenek sihir tua itu gemetar ketakutan di istana dingin, tapi malah mengirim mayat kering sepertimu untuk menyampaikan pesan. Ingin membunuhku, cuy. Sudah mau mati masih saja sombong. Sen Changjun, hari ini tenaga dalammu sudah benar-benar habis. Nyawa di ujung tanduk. Kuil kuno tanah suci puji inilah akhir dari kalian. Sen Changjun, dengarkan aku baik-baik. Malam ini, kalau sampai ruang rahasia nenek sihir tua yang ada di dalam kuil ini hancur, kau harus mengganti semuanya kepadaku. Tenanglah, istriku. Seluruh harta kekayaanku selama 2 kehidupan ini sudah ada di tanganmu. Jangankan digandakan, setelah malam ini berlalu, nyawaku ini pun seutuhnya milikmu. Hati-hati, aura jahat biksu siluman ini sangat luar biasa. Dia sedang mengumpulkan tenaga untuk jurus andalannya. Formasi pemakan jiwa 10.000 bayangan. Hah, biksu petir, bantai mereka semua. Telan mereka bulat-bulat, tanpa sisa sedikit pun. Aku membiarkan kalian bersandiwara. Kalian benar-benar mengira aku sudah mau mati. Beraninya menyentuh istriku, kalian cari mati.
Hahaha, si Sundere menyebalkan ini benar-benar sangat tampan sekarang. Ziyi, cepat hancurkan batu pualam yang menjadi batu pembatas itu. Rahasia nenek sihir tua yang disembunyikan di bawah kuil kuno ini ada di dalam ruang rahasia tepat di bawah batu pembatas itu. Tidak mungkin, kau jelas-jelas terkena luka mematikan akibat tenaga dalam yang berbalik. Kau ternyata pura-pura lagi. Kalau tidak pura-pura, lemah dan tidak berdaya, mana mungkin nenek sihir tua itu rela mengeluarkan kalian. Kartu as terakhir yang selama ini disembunyikan di bawah tanah, agar istriku bisa menangkap basah kejahatan kalian. Nenek sihir itu ingin menggunakan pembunuh bayaran untuk menghabisiku. HMPH. Hari ini aku akan menguras habis semua harta rahasianya. Sen Yanwang, cepat kemari dan lihat ini. Kepala keluarga Xie selama 10 tahun terakhir melakukan penyelundupan garam ilegal di kota Jiang dan menggelapkan pajak negara. Totalnya mereka menyembunyikan 3.120.000 tael perak. 3.120.000 tael perak. Semuanya dicuci bersih melalui kuil bobrok ini. Hebat sekali nenek sihir tua itu. Di permukaan, dia terlihat mulia mengirim Xie Qingwan kemari untuk ritual tolak bala. Ternyata diam-diam dia ingin menggunakan semua bukti pemberontakan dan pengkhianatan ini untuk ditutupi. Dengan adanya bukti kuat ini, pada sidang istana besok pagi, aku benar-benar ingin melihat bagaimana nenek sihir tua itu di hadapan seluruh pejabat istana. masih bisa melindungi garis keturunan utama keluarga Xie. Tunggu, ini bukan medali perintah milik Xie Qingwan. Ini adalah medali pengerahan pasukan langsung dari Ibu Suri. Nenek sihir tua itu lagi. Sen Yanwang, nenek sihir tua itu telah kehilangan biksu iblis Tian Luo di kuil kuno Pujin. Kartu truf terakhir di tangannya. Pastilah guci racun tulang gila yang disembunyikan di istana dingin. Menurutmu, jika dia ingin membalikkan keadaan, di mana satu-satunya titik lemah yang bisa dia serang? Ujian kekaisaran di luar kota sudah dekat. Ada 300.000 pengungsi tak bersalah yang berkumpul di sana. Jika dia ingin membuat dinasti Yong kacau, itulah satu-satunya celah yang bisa dimanfaatkan. Jadi, kau sudah sejak awal menyuruh Chen Dezu memimpin pasukan untuk berjaga diam-diam di 4 gerbang kota. Tentu saja, istriku bertugas membongkar semua rahasia keluarga Xie di pengadilan istana, untuk memutus sumber kekayaan mereka. Jika aku tidak bisa memprediksi tindakan nekatnya saat terpojok, bagaimana aku bisa menjadi suami pesakitan kesayanganmu? Tapi Sen Changzang, kau memainkan sandiwara ini dengan sangat berani. Dengan perbendaharaan negara yang terus-menerus kau perhitungkan itu, apa kau benar-benar sanggup menanggung kerugiannya? Dengan adanya istriku, sang ahli keuangan nomor 1 di dunia di sisiku, aku bahkan rela memberikan nyawaku untukmu. Mana mungkin kekaisaran ini akan rugi? Yang mulia, bubur di panci para pengungsi di luar kota berubah menjadi hijau. Apa? $3.120.000 tael telah habis disita seluruhnya. Ziyi, perempuan sialan itu, berani-beraninya dia, di hadapan seluruh pejabat istana, membongkar semua rahasia kotor keluarga Xie, Yang Mulia Ibu Suri. Buku besar itu memiliki stempel rahasia pencucian uang keluarga Xie, orang-orang dari kuil Dali dan Kementerian Kehakiman. Sekarang semuanya telah berpihak pada kediaman Pangeran Bupati. Garis keturunan utama keluarga Xie sudah benar-benar hancur. Hancur. Aku masih hidup. Keluarga Xie tidak akan pernah hancur. Sen Changjun dan Lin Ziyi. Saat mereka kembali ke ibu kota pagi ini, wajah mereka terlihat sangat segar. Sama sekali tidak terlihat seperti orang yang terluka parah akibat racun. Maksud yang mulia adalah, Pangeran Bupati Muntadara itu hanya pura-pura. Dia cuma bersandiwara, sengaja memancing keluar biksu iblis Tian Luo yang aku sembunyikan di kuil, untuk dihabisi sekaligus. Aku telah kalah dalam urusan aliran dana dan pembunuhan oleh 2 manusia rendahan itu. Sekarang, aku sudah tidak peduli lagi dengan segalanya. Kenapa Tuan Besar Lu berubah menjadi seperti ini? Hahaha. Hak istimewa dinasti Dayong akan dihapuskan, dan harta keluarga Xie akan disita. Kalau begitu, aku akan menyeret seluruh ibu kota untuk hancur bersamaku. Botol racun parasit penghilang ingatan dari wilayah barat ini, sudah aku simpan selama 20 tahun. Hari ini, dengan sisa keberuntungan kerajaan keluarga Xie, serta darahku, aku membangkitkannya. Pergilah ke pinggiran ibu kota, temui para pengungsi di sana, di tenda-tenda pembagian bubur. Masukkan semuanya ke dalam panci-panci besar itu, Yang Mulia. Jika wabah racun ini menyebar, Ratusan ribu rakyat tak bersalah akan menyakiti diri sendiri dan memberontak. Itu menyangkut 300.000 nyawa manusia. Aku memang sengaja ingin menciptakan pembantaian paling mematikan di pinggiran kota Dayong. Pergilah, laksanakan perintahku tanpa sisa. Gawat,
Ibu Suri benar-benar sudah kehilangan akal. Dia baru saja menggunakan racun induk penghilang ingatan, dan mengubah menteri senior 3 generasi, Lu Yuanshan, Menjadi boneka yang sepenuhnya dikendalikan. boneka pembunuh bayaran Lu tua itu, sekarang sudah membawa racun tersebut, dan menyusup ke Bukit Sisu di pinggiran kota. Sudah kuduga dia akan bertindak sejauh ini. Dia menggunakan 300.000 nyawa rakyat tak bersalah untuk membalas dendam padaku. Ibu Suri, kau sungguh tidak pantas disebut manusia. Chen Dezu, sesuai dengan rencana mematikan yang disepakati bersama putri kemarin, perintahkan seluruh pos penjagaan tersembunyi untuk mengaktifkan lapis pertama karantina penyekatan. Raja Neraka Sen, kali ini kita tidak perlu lagi duduk di kursi roda dan pura-pura lemah. Kita akan langsung menghancurkan jalan keluar terakhir Ibu Suri. Kau sanggup? Karena istriku sudah membuka jalan di depan. Aku pastinya akan bertarung dengan segenap tenagaku. Malam ini aku pasti akan melindungi ketua hebatku. Biar kita selesaikan perhitungan ini dengan sangat jelas. Kalau begitu, malam ini aku tidak akan membiarkan satupun perhitungan terlewat. Chen Dezu, Fei Ma. Lu Yuanshan, jauhkan tangan kotormu itu dari kuali makan rakyat. Sen Changzu, selamatkan buburnya dulu. Lu Yuanshan, wanita kejam di istana dingin itu, bahkan tega mencelakai cucu kandungnya sendiri. Sekarang dia malah mengubahmu menjadi monster yang bukan manusia ataupun hantu seperti ini. Kau yang katanya orang paling pintar nomor 1 di Dayong, pada akhirnya ternyata benar-benar sangat bodoh. Habisi mereka. Pasukan dewa, turunlah. Hahaha. Hahaha. 新之早已被邪术操控，如今已是一具没有自主意识的傀儡，听不进任何道理。我清楚，太后给了死命令，不把瓶中东西倒入周国，她绝不会善罢甘休。时机到了，我们收网。 Chen Dezu, aktifkan formasinya. Siap, Yang Mulia. Istriku, tenanglah dan tolong tenangkan rakyat. Lanjutkan pembagian buburnya. Biar aku yang menahan semua bahaya dari belakangmu. Dengan adanya dirimu, aku merasa tenang. Semuanya, tolong jangan panik. Ada aku, Putri Mahkota, dan Pangeran Wali di sini. Hari ini persediaan bubur pasti cukup untuk semua. Tidak ada yang boleh memutus jalan hidup kalian semua. Yang Mulia Putri, Anda dan Yang Mulia Pangeran, demi memberi kami rakyat miskin ini sesuap makanan, bahkan rela mempertaruhkan nyawa kalian. Kalian semua lihat, kan? Orang-orang jahat itu ingin mencelakai kita. Ayo kita lawan monster ini mati-matian. Jangan sampai kita biarkan dia melukai Yang Mulia Pangeran dan Tuan Putri. Musnahkan, hancurkan mereka. Kau itu bukan cuma anjing, tapi anjing betina. Jaring pelindung yang sudah kubuat dari awal. Kalau sampai kau bisa menembusnya sedikit saja, aku, sang ketua hebat ini, akan langsung menghancurkan papan namaku sendiri di depan matamu. Sialan, kenapa tenaganya bisa jadi sekuat ini? Lin Xiying, siapa yang mengizinkanmu berada sedekat itu dengannya? Sen Changzu, apa sekarang waktunya untuk menceramahiku? Kalau tadi aku tidak menghancurkan layar giok itu, kau pasti sudah tamat dari tadi. Jangan berani-beraninya kau membentak ketua hebat ini. Ya, Lukamu sudah tidak sakit, ya, pasti sakit, kan? Selama istriku berada dalam bahaya sedikit saja, hati ini rasanya akan sakit setengah mati. masih sempat-sempatnya bercanda di sini. Monster itu bangkit lagi, Nyonya. Beberapa hari yang lalu kamu mendorong kursi rodaku begitu lama. Malam ini biarlah aku yang membalas kebaikan istriku. Bereskan hutang busuk ini. Bagus. Pemilik utama ini akan menemanimu malam ini, untuk menutup tuntas semua hutang busuk di dunia ini. Induk seranggagu belum mati. Ia sedang mencari inang baru. Terima kasih banyak. Hahaha, merasuki tubuh istri Pangeran Wali. Atas kebaikan dan budi besar Pangeran beserta putri, kami segenap rakyat tidak akan pernah melupakannya seumur hidup. Ibu Suri telah mengerahkan pasukan yang menyusup di perbatasan. 30.000 sisa pasukan itu akan memulai pemberontakan perbatasan yang terakhir. Bakar habis semua dokumen izin lintas batas. Pertempuran terakhir ini, sudah saatnya bersiap untuk mengakhirinya. Ziyi, pamor kita akan meroket drastis karena hal ini. Setelah semuanya selesai, kita pulang ke kediaman. Iya. Pulang ke kediaman. Sisa kekacauan Ibu Suri di perbatasan, akan kita bereskan semuanya besok. Sen Changjun, istirahatlah sebentar. 2 tingkat tenaga dalam yang kamu tekan paksa semalam. Sekarang alirannya sudah kembali lancar atau belum? Ada istriku yang turun tangan langsung menenangkan aliran darahku di depan ranjang. Luka kecil seperti itu mana ada artinya. Asalkan istriku tidak membenciku. Itu sudah cukup, jangan pura-pura tak tahu malu denganku. Dulu aku selalu berpikir untuk mengumpulkan 10.000 tael emas untuk sisa pelunasannya. Mengambil obatnya lalu pergi begitu saja. Daripada harus menetap di ibu kota. Menderita bersamamu si pangeran berwajah dingin.
dan akhirnya berakhir dengan nyawa yang pendek. Di kehidupanku yang lalu, aku terlalu tidak berguna, gagal melindungimu seutuhnya. Di kehidupan kali ini, aku akan mencurahkan segalanya demi menahanmu di sisiku. Ziyi, sekarang semua bukti kejahatan militer sudah ada di tangan kita. Apa kamu masih mau pergi? Tidak lagi. Sen Changjun, aku tegaskan kata-kataku padamu di sini. Setelah sisa kekacauan Ibu Suri di perbatasan ini, kita tutup dan selesaikan semuanya sampai tuntas. Aku akan menemanimu menjaga kedamaian dunia ini. Aku turuti semua keinginan istriku, asalkan istriku ini masih menginginkanku. Mulai sekarang, aku akan selalu ada di sisimu setiap malam. Saat dunia sudah damai nanti, aku akan menyerahkan lencana pasukan Zirah Hitam, kunci perbendaharaan negara, beserta seluruh jiwa ragaku, hanya untuk istriku seorang. Lapor, Yang Mulia Pangeran, lumbung gandum Tianchu sedang dikepung oleh pasukan berani mati keluarga Xie. Mohon segera ambil keputusan. Jangan asyik merencanakan masa depan yang indah di istana ini saja. Telah terjadi malapetaka besar. Ibu Suri sudah mempertaruhkan segalanya kali ini. Dia menggunakan ilmu rahasia untuk mengubah 30.000 sisa pasukan berani mati keluarga Xie di perbatasan. Menjadi pasukan boneka yang tidak bisa merasakan sakit. Pasukan mematikan ini Sekarang sudah bergerak ke perbatasan dan mengepung lumbung gandum terbesar kita. mereka membawa sangat banyak minyak tanah. Begitu tengah malam tiba, mereka akan menghancurkan 2 ibu kota dan 13 wilayah, Beserta seluruh dokumen penting dan puluhan juta karung gandum. dan membakar semuanya sampai habis. Kalau besok seluruh negeri Dayong kehabisan bahan pangan, kalian berdua masih mau diam saja, masih berhayal mau pensiun tenang dan menghitung emas di rumah. Membakar gandum sebelum tengah malam, dan membakar dokumen setelah tengah malam. Mereka benar-benar ingin memutus urat nadi negeri Dayong. Menghancurkan gandum dan dokumen penting. Ibu Suri bukan sekadar ingin memberontak lagi, tapi dia ingin menyeret seluruh negeri Dayong, beserta puluhan juta rakyat tak berdosa untuk mati bersamanya. Chen Dezu, siapkan 30.000 kavaleri Zirah Hitam. Untuk ikut aku lewat jalur rahasia perbatasan. Dan kau, Sensi Raja Neraka. Kali ini kita tidak akan duduk di kursi roda lagi. Kau akan berkuda berdampingan denganku. Kita akan pergi ke gerbang pertahanan Dayong, dan menghancurkan rencana terakhir nenek sihir tua itu, sampai hancur berkeping-keping. Selama 2 masa kehidupanku, aku terus bersabar. Malam ini, aku akan menemani istri hebatku ini ke perbatasan, dan menghancurkan belenggu zaman yang busuk ini. Aku akan menemanimu kembali ke rumah besar kita dan hidup dengan tenang. Tidak ada seorang pun yang boleh menyentuh sebutir pun gandum milik Dayong. Apalagi sampai mengganggu rencana masa pensiunku di rumah besar itu. Chen Dezu, siapkan kuda. Saudara-saudara, Ibu Suri telah memberi perintah. Sen Changji dan Lin Ziyi telah memutus jalan rezeki keluarga Xie kita. Malam ini juga, kita bakar lumbung pangan Tianchu ini. Tanpa gandum dan dokumen penting, Dayong pasti akan hancur lebur. Cepat, siram minyak tanahnya. Ah, Xie Hong, aku selaku manajer agung, datang langsung membawa buku kas negara untuk menagih hutangmu. Siapa yang memberimu keberanian untuk menyentuh lumbung pangan milikku? Hah, Xie Hong berkhianat di perbatasan, bersekongkol dengan musuh, dan membakar lumbung. Menurut hukum yang berlaku di Dayong, seluruh anggota keluargamu akan dihukum mati tanpa sisa. Sen Changjun, Li Ziyi, kalian datang di saat yang tepat. Pasukan perisai tulang putih ini diciptakan oleh Ibu Suri menggunakan ilmu rahasia. Mereka kebal senjata dan tidak bisa merasakan rasa sakit. Malam ini, tempat ini akan menjadi kuburan bagi kalian berdua. Serang mereka. Raja Neraka Sen, sudah 2 kehidupan kita lalui. Karena kita tidak bisa menghindarinya lagi, maka malam ini aku akan menghancurkan total pasukan iblis buatan nenek sihir tua itu. Rumah besar yang sudah kau janjikan padaku, beserta kehidupan tenang di sisa umur kita. Jangan sampai kau mengingkarinya. Hahaha. Baiklah, seluruh hartaku di 2 kehidupan dan nyawaku ini adalah milik istriku. Malam ini, aku akan menemani manajer agungku ke perbatasan, untuk melunasi hutang terakhir di dunia ini sampai tuntas. Setelah itu, aku akan menemanimu pensiun dan hidup damai. Pasukan Zirah Hitam, dengarkan perintahku. Ikut aku hancurkan formasi mereka. Istriku, pasukan perisai itu kebal senjata. Kita tidak bisa menyerang mereka secara langsung. Raja Neraka Sen, meskipun 30.000 pasukan tengkorak milik Xie Hong itu kebal senjata, tapi kelemahan mereka sangat fatal. Di sebelah kiri lembah ini adalah lumbung pangan Tianchu, dan di sebelah kanan adalah tempat penyimpanan, dokumen penting dan cadangan makanan kuda. Kalau aku jadi Xie Hong, malam ini aku tidak akan sebodoh itu untuk mengepung dari 2 arah. Ini namanya membagi pasukan. Persis seperti yang Nyonya katakan. Dia pasti akan mengirim 10.000 prajurit berani mati untuk melakukan serangan tipuan di lumbung utama, memancing pasukan utama pengawal Zirah Hitam kita, lalu memanfaatkan kegelapan malam, memimpin 20.000 pasukan elit untuk menyergap lumbung cadangan. Asalkan dokumen perbatasan dan persediaan pakan kuda habis terbakar, jalur pasokan kita akan lumpuh. Pasukan Dayong akan hancur dengan sendirinya. Berani bermain taktik pancingan denganku. Saat aku bermain taktik manipulasi di ibu kota, si Xie Hong itu bahkan belum lahir. Chen Dezhao.
Bawahan siap. Perintahkan ke lumbung utama. Tinggalkan hanya 2.000 prajurit veteran. Buat ilusi seolah-olah pasukan utama kita sedang kosong. Oleskan bubuk fosfor pada orang-orangan jerami. Pindahkan semua dokumen asli dari lumbung cadangan. Secara rahasia ke gua di gunung belakang. Dan di lumbung cadangan yang sudah kosong itu, kubur semuanya dengan bubuk mesiu hitam dari barat. Malam ini, aku akan membuat si Siehong itu datang untuk mengantar nyawanya. Taktik pancingan balik Nyonya sungguh mematikan. Karena Nyonya sudah memutus jalan mundur mereka, maka aku akan membawa 1.000 kavaleri ringan. Malam ini menyergap di lembah pemenggalan, menghabisi prajurit utusan mereka, dan memutus komunikasi pasukan mereka. Haha, Sen Changjun menyebut dirinya sebagai dewa perang. Nyatanya dia tetap memindahkan pasukan utamanya ke lumbung utama. Malam ini, aku akan membakar habis semua dokumen perbatasan ini, semuanya. Serang. Siehong, bos besar ini sudah lama menunggumu. Ledakkan. Ah, sialan, ini dokumen palsu. Ada penyergapan. Cepat mundur ke lembah pemenggalan. Akhirnya kalian masuk perangkap. Aku sudah lama menunggu kalian. Sen Changjun, pasukan yang kau bawa bahkan tidak sampai 1.000 prajurit tengkorak. Cabik-cabik dia sampai hancur. Matilah kau, Lin Si, Sen Changjun. Hari ini, meskipun aku mati, aku akan menyeret kalian ke neraka bersamaku. Serang. Hahaha, gawat. Si, jangan takut. Selama ada aku di sini, aku tidak akan membiarkan siapapun melukaimu. Sen Changjun, kau gila. Kau bahkan melepaskan perlindungan tubuhmu. Kau tidak sayang nyawamu. Aku sudah pernah bilang, biar aku yang melindungi punggungmu. Selama aku masih bernapas, aku sama sekali tidak akan membiarkan siapapun menyentuh wanitaku. Tuan besar, kau ini benar-benar pria gengsian. Kalau aku sampai menjadi janda, di mana aku bisa mencari pria tampan yang selalu mencari perhatianku setiap hari, dan rela mempertaruhkan nyawanya untuk melindungiku. Pangeranku, kau sudah berjanji padaku, sisa hidup kita akan dihabiskan di rumah besar, tidur nyenyak sampai terbangun sendiri. Kalau kau berani ingkar janji, meski jadi hantu pun, aku tidak akan melepaskanmu. Aku tidak akan ingkar janji. Tenanglah, istriku. Berikan tanganmu padaku. Kami terlambat melindungi. Mohon pangeran jatuhkan hukuman. Kebaikan pangeran dan tuan putri sungguh besar. Telah melindungi kelangsungan tahta kerajaan Dayong kita. Utang terburuk di dunia ini akhirnya lunas. Kita kembali ke ibu kota. Baik, kita kembali ke ibu kota. Nenek sihir tua di istana dingin itu belum mengembuskan napas terakhirnya. Kita kembali untuk membuat perhitungan dengannya. Aku adalah putri sulung sah dari keluarga Xie. Aku adalah ibu suri yang ditunjuk langsung oleh mendiang kaisar, Sen Changjun. Kau membawa pasukan untuk menyerang istana. Apa kau tidak takut mendapat murka langit? Dan dikutuk oleh seluruh cendekiawan di dunia. Murka langit itu terlalu jauh. Sedangkan buku utangku sudah di depan mata. Yang mulia Ibu Suri, saat kau menggunakan darah dari lidahmu untuk mengaktifkan racun Bu, dan menyuruh Lu Yuanshan meracuni 300.000 pengungsi, lalu mengirim Siehong untuk membakar lumbung pangan kerajaan. Kenapa kau tidak memikirkan murka langit? Hari ini, 30.000 pasukan berani mati di perbatasan sudah musnah menjadi abu. Siehong tewas dengan jantung tertembus panah. Jutaan pasokan dari 2 ibu kota dan 13 provinsi, berupa gandum dan surat izin perbatasan. Aku tidak melewatkan satupun catatan. Simpan ludahmu. Ibu Suri, mata para pejabat istana dan seluruh rakyat belum buta. Hari ini, keluarga utama Xie beserta 9 keturunannya akan digeledah dan disita sepenuhnya oleh pasukan pengawal hitam. Sita, apa hakmu melakukan penyitaan? Siehong adalah Siehong, dan aku adalah aku. Pasukan berani mati itu, semuanya adalah ulah Siehong. Dia bertindak semaunya sendiri. Aku yang tinggal di istana dingin, sama sekali tidak tahu menahu. Sen Changjun, tanpa bukti yang kuat, beraninya kau menyentuh keluarga ibuku. Kau hanyalah pengkhianat dan pemberontak yang tidak tahu aturan. Sama sekali tidak tahu. Ajal sudah di depan mata. Masih berani mencoba cuci tangan di hadapanku. Yang mulia Ibu Suri, karena kami berani datang ke sini. Kami sudah memegang bukti mematikan yang tidak akan bisa kau bantah. Bukti pertama. Selama 10 tahun terakhir, keluarga utama Xie memanfaatkan kuil puji untuk mencuci uang haram dari penyelundupan garam ilegal di Jiangcheng. Secara keseluruhan, telah menggelapkan pajak negara sebesar 3.120.000 tael.
Di dalam buku besar ini, pada catatan terakhirnya, terdapat cap resmi dari Istana Qining milikmu, dan kau menyebut ini sama sekali tidak tahu. Sekalipun perhitungannya sangat jelas, itu tidak akan bisa menjatuhkan hukuman mati padaku. Itu hanyalah uang saku yang diberikan keluarga Xie sebagai bentuk bakti kepadaku. Seluruh kekaisaran Yong ini adalah milik keluarga kerajaan. Apa salahnya jika aku mengambil sedikit pajak garam? Lalu bagaimana dengan bukti yang kedua? Kau menggunakan ilmu hitam untuk mengubah menteri senior 3 zaman, Lu Yuanshan, menjadi mayat hidup yang tidak bisa merasakan sakit. Kau memerintahkannya membawa racun pengendali pikiran dari wilayah barat ke pinggiran kota untuk meracuni 300.000 pengungsi tak berdosa, demi memicu pemberontakan rakyat secara besar-besaran. Meskipun Lu Yuanshan telah mati, tapi sisa darah dari induk racun yang diekstrak dari tubuhnya memiliki asal-usul yang sama persis dengan aliran darah di dalam tubuhmu saat ini. Ibu Suri, hutang darah karena telah meracuni seluruh rakyat ini. Kau mau mengakuinya atau tidak? Omong kosong. Lu Yusan itu pemberontak. Apa hubungannya kegilaan dia itu denganku? Kalian sengaja menjebakku. Tidak ada bukti nyata. Kau pikir buktinya belum cukup? Kalau begitu, mari kita lihat catatan kejahatan yang ketiga. Surat ini ditemukan di tubuh Xiehu yang ada di perbatasan. Surat rahasia dari Istana Qining. Di dalamnya tertulis dengan sangat jelas perintah yang kau berikan. Lebih baik membakar habis ribuan lumbung gandum, puluhan juta karung gandum, agar kerajaan Dayong lumpuh hancur, dan sama sekali tidak menyisakan satu keping uang pun untuk Lin Ziyi. Jalan rezeki kau putus, nyawa rakyat, kau korbankan. Dan kerajaan, kau jual. 3 dosa besar pengkhianatan ini telah menggoyahkan fondasi negara. Bagaimana kau masih berani menyangkalnya? Ampuni kami, Pangeran. Ampuni kami, Yang Mulia Wang Fei. Semua ini karena dipaksa oleh Ibu Suri dan Xiehu. Dasar wanita keji, kau merampas harta milik keluargaku, keluarga Xie, dan menghancurkan rencana yang telah kubangun selama 20 tahun. Sampai mati jadi hantu pun, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Kalau begitu, kau harus menghadap Raja Neraka terlebih dahulu, untuk melunasi utang darah nyawa rakyat ini, sampai tuntas. Sampaikan perintah kerajaan, Ibu Suri dari keluarga Xie telah berkhianat pada negara, serta membawa petaka bagi kerajaan. Mulai hari ini, gelar Ibu Suri resmi dicabut, seluruh aset peninggalan keluarga Xie akan disita ke kas negara, tanpa menyisakan satu keping perak pun. Tidak, uangku. Kerajaan milik keluarga Xie. Tuan-tuan sekalian, seluruh garis keturunan utama keluarga Xie dan pengikut Ibu Suri, beserta aset mereka yang disita, telah selesai dihitung sepenuhnya. Mulai hari ini juga, Dayong menghapuskan seluruh hak istimewa keluarga bangsawan. Semua kekuasaan dikembalikan pada yang sah. Jika ada yang berani mengambil keuntungan lagi, keluarga Xie adalah contoh akibatnya. Yang Mulia Wang Fei sungguh Bijaksana, Pangeran penguasa sungguh hebat, reformasi sukses, semoga kejayaan ini abadi. Karena sekarang dunia sudah tentram. Pangeran ini mengalami luka dalam yang parah beberapa hari lalu. Mulai hari ini aku mundur dari jabatan Pangeran Wali, dan mengembalikan kekuasaan militer. Aku akan membawa istriku mengasingkan diri ke pegunungan, untuk memulihkan tubuhku ini. Ah, Shen Yan Wang, tidak perlu lagi absen pagi di istana. Tidak ada lagi para pecundang yang suka mengemplang utang. Hari-hari rebahan ini benar-benar luar biasa nikmatnya. Nyonya merasa nyaman, kan? Tapi Chen Dezuan membawa kabar pagi ini. Katanya kelompok pedagang licik milik Jenderal Lin di sebelah, sedang berusaha memborong semua persediaan beras di sekitar sini. Bersiap untuk menimbunnya. Menimbun demi meraup untung. Para preman kampung ini, beraninya main monopoli di depan manajer terhebat di dunia ini. Apa mereka bosan hidup? Ya. Peringatan, kelompok pedagang licik Jenderal Lin akan memborong dan menimbun semua beras dalam radius 100 mil. Besok pagi mereka bersiap menaikkan harga beras 10 kali lipat. Memaksa rakyat miskin untuk menjual tanah dan terikat utang seumur hidup. Kucing sakti ini perintahkan, hancurkan kekayaan haram itu sampai habis. Baru hari pertama pensiun, sudah ada yang berani memalsukan pembukuan. Hahaha. Tang Jun dan Lin Ziyi sudah melepas jabatan mereka, dan pergi ke desa jadi pengecut. Bahkan mereka sudah menyerahkan lencana penjaga lapis baja hitam. Selama kita memonopoli pasokan beras, daerah ini tetap berada di bawah kendali kita. Bos, buka pasarnya. Ku dengar kalian menimbun banyak beras premium di sini. Sebutkan harganya. Nona ini akan memborong semuanya. Dari mana asalnya nona kecil ini? Sombong sekali bicaramu. Memborong semuanya. Cih, besok, harga beras premium 10 tael per gantang. Memangnya kau sanggup beli? 10 tael per gantang. Ketua Kian, kau dengan sengaja melambungkan harga beras. Menimbun demi meraup keuntungan gila-gilaan. Menurut hukum Dayong, seluruh hartamu akan disita negara. Apa kau tidak pernah menghitung? Berapa tael? Harga kepalamu itu. Kurang ajar. Pengawal, tangkap 2 orang. Yang tidak tahu diuntung ini, patahkan kaki si pria, dan jual si wanita. Berani menyentuhku tidak masalah. Tapi berani menyentuh istriku, kalian benar-benar cari mati. Kalian bisa memeriksa pembukuannya.
Tapi apa kalian bisa menyelidiki orang penting di balik kamar dagang Lin Jiang? Kakau. Kau Pangeran Wali, Sen Changjun. Bukankah kau sudah menyerahkan kekuasaan militer? Aku memang sudah turun jabatan, tapi istriku tetaplah bendahara agung terhebat di dunia ini. Chen Dezu, bawa pasukan pelindung hitam, sita seluruh lumbung gandum milik kamar dagang, semua beras premium yang ditimbun. Malam ini juga, jual dengan harga 1 koin per gantang, buka lumbung dan bagikan gandumnya, untuk menolong rakyat. Siap, laksanakan. Pasukan pelindung hitam, dengarkan perintah, segel lumbung dan bagikan gandum. Raja Iblis Sen, aksi balas dendammu hari ini benar-benar gila. Tadi kau menghentakkan kakimu dengan keras, apa lukamu tidak sakit? Selama istriku tidak ada di sisiku, untuk memijat dan melancarkan aliran darahku, luka lama ini tidak akan pernah sembuh seumur hidupku. Halah, dasar perayu, tiap hari kerjanya cuma cari-cari alasan untuk bermanja-manja. Nanti malam saat kita pulang, akan kupotong habis semua uang jajanmu. Hahaha, jangankan uang, nyawaku saja milik istriku. Ambil saja semaumu, sayang. Ziyi, kaisar kecil kalian sedang dirampok. Jangan-jangan rebut uangku. Orang-orang jahat ini setiap hari menindasku. Yang mulia, setelah pertempuran besar di perbatasan utara, pasukan kita sangat menderita. Jika perbendaharaan negara tidak segera mencairkan dana perak, para pedagang garam dan pasukan militer di Jiangnan akan memberontak. Mohon Yang Mulia segera berikap dan setujui laporan ini. Beta tidak mau. Paman dan Bibi pernah bilang, di dunia ini sama sekali tidak ada kuda semahal itu. Kalian setiap hari menindas Beta karena masih kecil dan tidak bisa berhitung. Beta mau membubarkan sidang. Beta mau pergi makan iga asam manis. Yang Mulia, ini adalah urusan penting negara dan militer. Tidak ada tempat untuk lelucon anak kecil, Tuan Menteri. Hamba memberi hormat kepada Pangeran Wali. Memberi hormat kepada Kepala Pengawas Keuangan Negara. Siapa yang berani mengutak-atik buku catatan keuangan? Jangan salahkan stempel emas ini jika aku tidak memberi ampun sama sekali. Bibi, Paman, kakek-kakek tua ini, bekerja sama lagi untuk merampas uang saku Beta. Yang Mulia, tahan air matamu. Hari ini, kalau kamu tidak bisa menghitung 100.000 tael uang pembelian kuda ini, malam ini jangan harap bisa makan iga asam manis. Bibi hanya akan menyisakan secangkir air putih dan sepotong roti tawar untukmu. Bibi biar Beta hitung sendiri. Beta akan periksa pembukuannya sekarang juga, Paman. Kenapa menatap Paman? Dengarkan kata bibimu. Kalau perhitungan hari ini tidak seimbang, aku tidak keberatan turun tangan membawamu ke kuil leluhur untuk dihukum berlutut, beserta seluruh anggota keluarga Xie milikmu, Pak Pangeran Yang Mulia Putri. Pembukuan ini sudah disetujui oleh seluruh pejabat Kementerian Keuangan. Hamba sama sekali tidak memalsukan pembukuan untuk menipu Yang Mulia. Tidak memalsukan pembukuan, Tuan Menteri. Kau menindas kaisar kecil karena dia masih muda dan belum berpengalaman. Tapi jangan lupa apa pekerjaan kepala pengawas keuangan ini. Menurut hukum dan kebijakan baru dinasti Yong, pengadaan kuda perang bernilai 30 tael per ekor. Kau mencoret-coret dan mengubah buku catatanmu dengan kuas, tapi malah menuliskannya menjadi 300 tael per ekor. Keuntungan berlipat ganda hingga 10 kali lipat ini. Kau pikir sempoa milikku ini hanya pajangan? Semalaman aku sudah memeriksa rekening pribadimu. 3 hari yang lalu, kau baru saja menikahi selir ke-8-mu. Karpet merah kualitas terbaik yang digelar di kamar barumu itu. Harganya 1 tael per inci. Tuan Menteri, istri barumu itu benar-benar menguras banyak uang. Ya, menggunakan dana militer istana untuk pembelian kuda. Ingin pergi menjilat si rubah betina dari keluarga Xie itu. Jangan mimpi siang bolong. Menggelapkan dana militer, bahkan biaya untuk menikahi selir. Tagihan menggelar karpet merah pun tercatat dengan sangat jelas. Bendahara agung negara ini benar-benar mengerikan. Dasar tua bangka, kamu menggunakan uang beli kuda itu untuk menikah. Membuatku hampir saja tidak bisa makan daging. Paman, tolong sita berangkas rahasianya si Chen Desu itu untukku. Bawa dia pergi dan sita hartanya. Terima kasih. Harta yang disembunyikan dan pajak yang digelapkan totalnya mencapai 3 juta tael. Jangan sisakan 1 koin pun. Hidup Yang Mulia, panjang umur Yang Mulia. Ding dong, kaisar kecil sudah tunduk sepenuhnya. Tapi begitulah, para menteri korup di istana ini. Selama 5 tahun terakhir ini, semuanya sudah kamu dan si tukang gengsi itu peras habis-habisan sampai celana dalam pun tak tersisa. Setiap hari melihat para pria tua ini berkeringat dingin, dan kaki mereka gemetaran. Apakah kamu juga merasa ini sangat membosankan? Benar sekali. Kan, kasus-kasus korupsi paling rumit di dunia ini sudah diselesaikan semua. Setiap hari harus absen masuk kerja di aula utama ini. Menghadapi gerombolan rubah tua yang licik ini, aku benar-benar merasa mual secara fisik dibuatnya.
Istriku, jika kamu merasa istana ini membosankan, maka, tunggu sampai aku mendapatkan bayaran tugasku yang terakhir, untuk membantu membereskan masalah si kaisar kecil itu. Setelah itu, aku akan menemanimu mengundurkan diri dan kabur. Bagaimana kalau kita berkeliling menjelajahi keindahan alam wilayah Dayong yang luas ini? Jangan omong kosong deh. Lebih baik kita selesaikan dulu menghitung sisa uang di kas negara malam ini. Baru kita bicarakan lagi. Yang mulia, saat ini seluruh negeri hidup dalam kedamaian. Anda akan segera melangsungkan pernikahan agung kaisar baru. Kami para menteri, demi mengisi kembali perbendaharaan istana untuk Yang Mulia, dan mempersiapkan pemilihan selir untuk pernikahan agung. Kami rela mengeluarkan uang dari kantong pribadi. Semalaman kami mengangkut 1 juta tael emas dari Jiangnan. Ini semua murni karena kesetiaan penuh kami kepada Yang Mulia. Oh, Tuan Xie merogoh kantong pribadi sebesar 1 juta tael. Kenapa aku tidak ingat? Kalau gaji tahunan yang diberikan istana kepada Tuan Xie sebanyak itu, Yang Mulia pasti sedang bercanda. Hamba membawa harta peninggalan leluhur hamba. Demi Yang Mulia, hamba rela memberikan segalanya. Tuan Markis Xie, 1 juta emasmu ini memang sangat menyilaukan mata. Tapi, aku, kepala manajer, baru saja mencocokkan buku besar gudang garam Jiangnan. Dan kau bilang uang ini warisan dari leluhurmu. Apa maksud kepala manajer? Aku berbaik hati memberikan mahar kepada kaisar. Jangan sembarangan memfitnah. Suamiku, ada yang berani memalsukan pembukuan secara terang-terangan di pengadilan ini. Bahkan sekalian merebut dialogku. Tuan Markis Xie, kau ingin bermain licik tanpa modal di depan istriku. Kau pikir pedang keluarga Sen kami sudah berkarat. Bau lilin lebah dari perak resmi itu bisa tercium olehku dari jarak 9 meter. Tuan Markis Xie, laporan yang baru saja aku terima, 3 hari yang lalu. Gudang garam resmi di kota Jiangcheng, Dayong, kebetulan sekali dicuri oleh seekor anjing. Sebanyak 1 juta tael perak resmi. Sungguh tidak beruntung. Hari ini, puluhan peti kayu kamper yang kau bawa ke aula emas. Di atas peti-peti itu, masih tercium bau busuk dari ruang bawah tanah taman belakang keluarga Xie milikmu. Mencuri perak resmi lalu memberikannya sebagai hadiah kepada kaisar. Tuan Markis Xie ini pasti sudah gila ya. Bersekongkol dengan Serikat Dagang Wilayah Barat untuk menyelundupkan garam dan menggelapkan pajak negara sebesar 3.120.000. Hari ini kau bahkan ingin memanfaatkan momen pemilihan selir kaisar untuk mencuci uang haram ini diam-diam tanpa ada yang tahu. Tuan Markis, rencana licikmu ini sungguh lebih hebat dariku. Yang Mulia, tolong hamba. Kepala manajer menjebak hamba. Pangeran mencoba mengancam hamba. Cukup. Tuan Markis Xie, selama 14 tahun terakhir ini, setiap pengeluaran istanaku, setiap sen arus kas perbendaharaan negara, Semuanya telah diperiksa satu persatu oleh Bibi Sen. Yang Mulia, kau pikir aku masih seperti dulu, bocah ingusan yang hanya diam saat ditindas. Mengambil perak resmiku lalu memberikannya kepadaku sebagai hadiah. Kau pikir pasukan zirah hitamku ini cuma pajangan? Chen Dezu, sampaikan titahku. Cabut hak pengelolaan Departemen Urusan Dalam Negeri dari keluarga Xie. Sita seluruh harta kediaman Markis dan brankas rahasia ke-9 kerabatnya. Seluruh aset dan 10 juta karung gandum. Semuanya telah berhasil dikirim ke perbatasan utara untuk bantuan bencana. Tidak disisakan satu keping pun. Hahaha, hamba menerima titah. Wah, keren banget. Bayi kecil yang dulu bahkan tidak bisa makan iga. Sekarang sudah tumbuh menjadi putra langit yang sesungguhnya. Kali ini kaisar sendiri yang menangkap basah para pencuri itu. Benar-benar membuat bangkrut kelompok pejabat tua bangka dari era lama. Benar sekali, kan? Bahkan kaisar kecil pun sudah bisa menghancurkan rencana pejabat korup dengan tangannya sendiri. Rasanya aku benar-benar ingin berhenti bekerja. Istriku, jika kau merasa istana ini terlalu membosankan, dan sudah tidak ada lagi perang yang harus diselesaikan di dunia ini, kalau begitu tunggu sampai nanti malam, Kanda akan memaksa anak kecil itu untuk melunasi sisa pembayaran biaya pelatihannya. Setelah itu, Kanda akan menemanimu mundur dari dunia persilatan. Kita akan berkelana ke seluruh penjuru dunia, bagaimana? Kau yang bilang begitu. Ya, kalau kau berani ingkar janji, akan kusita seluruh uang simpananmu tanpa sisa satu keping pun. Sen Changjun, coba lihat langit ini. Coba lihat gunung-gunung ini. Aku akhirnya bebas. Jika kau sangat menyukai pemandangan alam kekaisaran Dayong ini, Kanda akan menemanimu menjelajahinya satu persatu. Dimanapun kau ingin beristirahat, Kanda akan membelikan tempat itu sebagai hadiah kebun persik untukmu. Kenapa buku kasnya tidak seimbang juga? Aduh, catatan pemasukan beras premium dari kamar dagang Linjiang ini. Kenapa hitungannya tidak pernah pas? Tiba-tiba saja tekor 50 tael. Apa yang harus kulakukan sekarang? Minggir, biar aku saja. Tuan Menteri Tuan Manajer, buku catatan halaman ketiga dari kamar dagang ini. Manajernya menghitung lebih mahal 2 koin per gantangnya. Ini sudah jelas penipuan untuk memanipulasi angka. Lalu di halaman ke-7, ada yang makan gratis tanpa bayar. Lalu dimasukkan ke dalam pembukuan palsu.
Trik murahan seperti ini, kau pikir manajer agung ini tidak bisa melihatnya? Dewi turun ke bumi. Istriku, suamimu ini bagaikan dewa. Istriku, kita kan sedang keluar untuk bersenang-senang. Bukan untuk mengurus pekerjaan baru. Lihat kan, suamiku. Biarpun aku tidak menjadi bos besar toko kacang lagi, hanya dengan mengandalkan sempoa emas ini, aku tetap bisa menghidupimu sampai gemuk dan makmur. Ikut denganku. Kujamin hidupmu akan bergelimang harta dan kemewahan. Kenapa dia? Tiba-tiba memelukku, aku tentu tahu istriku ini luar biasa hebat. Tapi, hari ini aku tidak membawa uang perak. Aku juga tidak membawa pengawal zirah hitam. Di sekujur tubuhku ini, memang, saking miskinnya, yang tersisa cuma 8 kotak otot perut ini saja. HMPH. Bos bendahara, aku sengaja datang kemari untuk menyerahkan tubuhku sebagai pelunas utang. Hari sudah mulai gelap, bukankah sudah saatnya kita kembali ke kamar? Dan tolong bagikan sedikit dari 5 tael perak yang baru saja kau hasilkan itu untukku. Sen Changjian, dasar pria mesum. Di siang bolong begini, tanganmu meraba kemana? Hah, cepat turunkan aku. Xiao Zi, di kehidupan sebelumnya, saat kau mabuk, kau memaksa merampas sabuk sutra emasku. Sambil memujiku tampan, kau malah berteriak, kemana perginya kesombonganmu yang dulu itu? Hah, cepatlah sedikit. Kucing dewa ini sudah mengunci mati pintunya dari luar. Kalau malam ini kalian berdua tidak bermesraan selama 3 shichen penuh, jangan harap ada yang bisa tidur. Dasar kucing sialan. Setiap hari selalu membisikkan hal-hal mesum di kepalaku. Cepat atau lambat, aku pasti akan mencabut semua giginya. Istriku, malam yang indah ini terasa begitu singkat. Biarkan saja semua urusan tagihan yang membosankan itu. Sen Changjun, pelan-pelan sedikit. Sempo aku. Sempo aku bisa jatuh. Meo, dewa ini bukannya sedang mengintip. Iya, aku cuma sedang memastikan tingkat kebahagiaan kalian saja.